Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu terlontar dari mulut orang-orang yang suci dan mulia pula, orang-orang yang beriman kepada Sang Pencipta Allah, kepada Zat yang maha sempurna, yang maha suci, yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, berdiri sendiri, maha hidup dan selalu mengurus makhluknya. Tidak ada sekutu baginya dalam setiap kegiatannya, dan dia dengan kemahamurahannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada pemimpin, kepada suri tauladan, manusia terbaik, kekasih setiap orang beriman, manusia yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan oleh semua manusia tanpa melihat batas negara, wilayah, warna kulit, jenis kelamin, suku, bahasa, dan siapapun yang menjadikan manusia terbaik ini sebagai suri tauladannya, menciplak hidupnya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan segala lini kehidupannya, maka dipastikan akan bahagia, tentram, serta juga akan mendapatkan kemenangan dari musuh-musuh, serta juga mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan selama hidup di dunia. Karena semua ini tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan salam hormat kepadanya dengan penuh cinta dan rindu adalah ibadah bagi orang-orang yang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah dan tidak pernah berhenti atas nikmatnya, dan perlunya kita mempertahankan keistiqomahan di atas wahyu Al-Quran dan Sunnah, dan dipastikan teman-teman sekalian kalau kita berpegang pada apa yang sedang kita lakukan sekarang, kebenaran ini, wahyu Al-Quran dan Sunnah, sampai meninggal, maka dipastikan semua janji Allah pasti akan datang kepada kita. Maka istiqomalah teman-teman sekalian, dan selalu semangat dalam menuntut ilmu, mengerjakan amal saleh, juga dalam meninggalkan segala kemaksiatan, serta sabarlah dalam cobaan-cobaan, termasuk cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya orang yang tidak senang, orang mengganggu, adanya orang yang menilai negatif, itu sudah biasa dalam kehidupan. Kalau baginda Nabi SAW seperti itu, bagaimana dengan kita? Maka butuh kesabaran, dan akan kita fokus membahas tentang masalah itu pada tokoh kita pada hari ini, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Kita akan membahas tentang sahabat yang mulia. Setiap kali membuka lembaran-lembaran kisah tentang sahabat ini, saya pribadi kadang-kadang subhanallah meneteskan air mata tanpa kita sadari. Hati rasanya menjadi lunak dan lembut dengan membaca kisah mereka. Terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, termotivasi untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, selalu semangat meninggalkan dosa-dosa. Karena memang mereka kaum salaf kita. Mereka adalah orang yang terdahulu yang telah melalui suka duka kehidupan. Orang yang cerdas teman-teman sekalian, mengambil pelajaran dari orang yang sudah sukses, dan suka duka yang telah mereka lalui dalam kehidupan mereka atau pengalaman-pengalaman hidup. Kalau kita mengambilnya, kita seperti memangkas banyak sekali waktu dalam hidup kita, sehingga kita bisa mencapai kesuksesan dengan jalan yang lebih pintas. Siapapun yang mengikuti orang yang sukses, berhasil, orang yang pintar, maka dia akan bersama dengan orang-orang itu. Dan siapapun yang mengikuti orang yang gagal, pemalas, kafir, ya, ahli maksiat, maka dia juga akan bersama dengan orang-orang tersebut. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang soleh seperti ini, sebagaimana penyampaian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang ingin mengambil pelajaran dan memperbaiki hidupnya, maka dia mengikuti orang yang terdahulu dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim. Karena mereka kaum yang sudah menerima wahyu secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka telah meninggal dalam keadaan Islam. Seseorang kalau masih belum meninggal, belum ada jaminan bagi dia orang ini akan benar atau tidak. Berapa banyak orang di akhir hidupnya murtad atau meninggal dalam keadaan maksiat, dan berapa banyak orang yang mungkin hidupnya penuh maksiat, di akhir hidupnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda hari kiamat.
Sebagaimana sabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, akan tiba zaman nanti di mana seseorang di antara kalian bisa saja beriman di pagi hari, sore harinya kafir, atau dia akan tiba di sore hari beriman, paginya kafir. Maka istiqomah dengan cara mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu ini penting sekali. Dan ini tujuan utama kenapa kita membahas serial sahabat. Dan bifadlillah kita sudah membahas 20 sekian sahabat, dan semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita dan memudahkan kita untuk bisa membahas seluruh sahabat tidak terkecuali dan sahabiat. Dan sekali lagi saya memohon kepada Allah juga agar dimudahkan membahas seluruh orang-orang saleh dari 3 generasi emas, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dan nanti akan ada serial juga, kita akan membahas 4 imam yang mulia, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Kita akan membahas biografi mereka dan ilmu-ilmu yang kita bisa ambil dari mereka. Semoga ini semua mempelajari orang-orang saleh, membuat kita meniti jalan mereka sehingga kita bisa bersama-sama dengan mereka. Saudaraku seiman, berbicara masalah sahabat yang satu ini, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, kita sedang bicara tentang figur orang yang istiqamah dalam kebenaran sehingga kebenaran selalu bersamanya. Dan Nabi SAW bersabda, Ammar selalu mendapatkan petunjuk, diikuti oleh petunjuk dan menjadi petunjuk karena istiqomahnya benar-benar dijaga sampai meninggal dunia. Walaupun ini menjadi ciri khas sahabat umumnya, tapi Ammar bin Yasir menonjol di situ. Seperti misal teman-teman, kita tahu sedekah dalam Islam diperintahkan, tapi ada orang menonjol karena terus istiqomah di sedekah itu. Ada orang memang buatin jadwal setiap hari, tidak ada hari tanpa sedekah. Maka orang seperti ini beda dengan orang umumnya sedekah pada saat ada kesempatan. Ada orang yang istiqomah dengan sholat malam, tidak pernah ketinggalan sama sekali dan tidak pernah telat misalnya. Bahkan setiap malam kualitasnya lebih baik daripada sebelumnya. Maka orang ini lebih istiqomah daripada yang lainnya. Maka level sahabat pun ada yang seperti itu. Ada yang hadir bersama Nabi SAW di setiap hari, di setiap 5 waktu sholat, di setiap kesempatan. Ada yang cuma hadir sejumat pada saat Jumat saja, pada saat peperangan saja, pada saat musim haji, ya. Atau momen-momen ada yang cuma datang syahadat lalu kemudian pulang dan tidak bertemu lagi dengan baginda Nabi SAW. Ammar bin Yasir salah seorang yang luar biasa. Dia selalu menjaga itu, istiqomah dalam hidayah yang sudah dia dapatkan. Dan itu akan kita lihat bagaimana dalam gambaran hidup beliau. Bermula kisahnya teman-teman sekalian dari kisah ayahnya, Yasir radhiyallahu anhu. Yasir adalah Yasir bin Amir dari suku Yaman yang dikenal dari wilayah Tihana. Ya. Wilayah ini terkenal dengan wilayah Yaman, dan ayahnya Yasir sempat datang ke Mekah bersama dengan 2 saudaranya, Al-Harith dan Malik. Mereka bertiga datang ke Mekah karena ingin mengetahui tentang keadaan Mekah. Beberapa athar yang lain dikatakan ingin mencari tahu, mencari pekerjaan. Tapi pada saat itu ada satu tradisi di Mekah, kalau ada orang-orang asing yang datang, kemudian dia mau menawarkan diri bekerja kayak kita sekarang jadi pegawai, maka mereka spontan ternobatkan menjadi budak, hamba sahaya. Atau kalau ada seseorang punya utang dengan penduduk asli Mekah, kemudian selama utang itu belum dibayar, dia ternobatkan menjadi budak, hamba sahaya, sampai dia bisa membayarnya. Itu peraturan jahiliyah tentunya. Maka yang terjadi pada ayahnya Ammar, yaitu Yasir radhiyallahu anhuma, beliau pada saat masuk ke Mekah lalu menawarkan diri bekerja, maka dia tetap mau, enggak masalah walaupun jadi budak pada saat itu. Tapi adiknya 2, Al-Harith dan Malik tidak mau. Mereka berdua pulang ke Yaman. Dan ini sebabnya kenapa Ammar lahir dalam keadaan di bawah naungan keterbudakan. Karena ayahnya tadi menawarkan diri bekerja dengan masyarakat Mekah dan otomatis menjadi budak untuk mendapatkan pekerjaan di sumber penghasilan. Dia menjadi budak Ammar Yasir radhiyallahu anhu di suku Makhzum, suku besar di Mekah. Dan pada saat itu tuannya Al-Mughirah sangat senang dengan dia. Sampai akhirnya dinikahkanlah dengan budak wanita yang bernama Sumayyah. Sumayyah binti Khibat radhiyallahu anha adalah juga seorang wanita mulia.
Tapi saya tidak temukan secara pribadi Sumayyah ini kenapa sebabnya menjadi budak pada saat itu dari suku Makhzum. Yang jelas Sumayyah termasuk orang yang disayangi oleh tuannya Al-Mughirah, kemudian juga sama Yasir. Maka Al-Mughirah pun menikahkan keduanya. Menikahlah dua orang manusia muda ini, dan akhirnya Allah karunia mereka anak yang diberi nama Ammar, tokoh kita. Teman-teman sekalian, berjalan waktu datanglah risalah kenabian, dan pada saat itu Yasir, Sumayyah dan Ammar adalah keluarga yang miskin. Mereka hidup sebagai pegawai, semuanya bekerja untuk Bani Makhzum. Ammar bin Yasir sempat lewat ke Darul Arqam, mendengarkan tentang keislaman, lalu dia syahadat, masuk Islam dengan sangat mudah. Intinya dia langsung mengucapkan syahadat. Pada saat dia pulang ke rumahnya, dia jelaskan Islam kepada Yasir dan Sumayyah, ibu dan ayahnya. Maka keduanya pun tidak ragu untuk menerima Islam. Karena di antara konsep yang disebarkan oleh Nabi SAW di Mekah adalah selain tauhid yang difokuskan untuk menyembah Allah satu, tidak ada Tuhan yang lain di langit dan di bumi, dan semua ini berhala, adalah makhluk, batu. Dari sisi yang lain, secara sosial, Nabi SAW mengatakan dalam Islam tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang Ajam, orang kaya dan orang miskin, kecuali dengan ketakwaan. Maka budak-budak pun punya level yang sama. Sholat tidak perlu di saf belakang, boleh di saf depan. Haji mereka juga pakai ihram sebagaimana orang-orang kaya pakai. Berjihad mereka boleh di pasukan depan, ya, bukan cuma tokoh-tokoh yang terkenal. Maka ini mendongkrak keinginan orang-orang yang tidak mampu pada saat itu di Mekah untuk bergabung ke dalam Islam. Dan memang ini ajaran agama yang mulia, tidak ada perbedaannya. Kalau kita di Indonesia mungkin tukang sayur kah, tukang sampah kah, mau dengan pejabat pemerintahan sama saja. Sholat di saf sama, siapa yang lebih dulu masuk di saf tidak boleh dikeluarkan. Syarat-syarat, rukun-rukun dalam Islam, kewajiban-kewajiban sama semuanya, nggak ada bedanya, gitu kan? Maka di sini teman-teman sekalian, ini mendongkrak sekali orang-orang di Mekah untuk masuk Islam, termasuk Yasir, Sumayyah dan juga Ammar radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi ada satu keutamaan di sini teman-teman sekalian, dan ini keutamaan sahabat secara umum, tapi kita fokus kepada keluarga yang mulia ini, dan ini keluarga ideal yang harus kita jadikan sebagai contoh buat kita, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang baik, gitu kan? Di sini bentuk baktinya Ammar, dia berhasil mengajak kedua orang tuanya pada kebaikan, dan mulianya hati ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah sampai mereka tidak mau menolak kebenaran. Dan ini penting teman-teman, banyak orang di antara kita dia anggap anaknya ya status anak, mau dia sudah doktor, mau dia S2, mau apalah, tetap status kamu anak saya, sehingga sulit sekali untuk menerima kebenaran dari anaknya. Kita temukan banyak ikhwat dan akhwat kita di pengajian yang mengeluh kepada kami, menyampaikan, Ustaz, kami mau hadir pengajian dilarang sama orang tua. Kami sampaikan mereka membantah. Ya ini karena ego ini ada. Padahal sebenarnya teman-teman sekalian, kebenaran diterima dari siapapun tanpa melihat siapa yang mengucapkannya. Lihatlah kebenaran itu, ambil kebenaran itu dari siapapun, selama itu kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana juga dalam kemaksiatan dikatakan oleh para ulama, disebutkan sebuah kaidah sederhana, jangan lihat kepada kecilnya maksiat itu, tapi lihat kepada siapa yang sedang kau maksiati. Karena kalau kita sedang melihat kecilnya dosa, teman-teman sekalian, kita cuma ini, cuma lihat, cuma dengar, cuma begini, bahasanya begitu. Tapi sebenarnya kita tidak melihat siapa yang sedang kita maksiati. Maka ini berbahaya, gitu kan? Seperti itu kurang lebih poinnya. Ammar radhiyallahu anhu pada saat itu menawarkan kebenaran pada orang tuanya, maka orang tuanya menerima, dan ini bentuk bakti yang luar biasa, gitu kan. Dan hati mereka lapang sekali untuk menerima kebenaran itu. Menerima kebenaran Islam teman-teman, dan iman serta ilmu sesuai dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah, seperti kita yakinnya kalau makan lapar kita akan hilang, kalau minum dahaga kita akan hilang, ya. Kalau kita tidur capek kita akan hilang, kalau kita berobat kita akan sembuh. Harusnya seperti itu. Jadi dalam menerima kebenaran agama Islam ini kita tidak boleh ada keraguan, tidak boleh. Karena orang yang ragu dia akan pelimplang dalam hidupnya, nggak jelas. Dan saya sudah pernah dan sering saya ucapkan ini, menjadi orang baik sekalian teman-teman. Jangan setengah-setengah. Tidak usah peduli dengan perkataan orang, karena hanya sepanjang lidahnya dia. Tidak usah peduli.
Dan jangan pernah mengkhayal pada saat kita sedang berada di jalan yang benar lalu tidak ada orang yang benci kita. Itu mustahil. Mengkhayal itu teman-teman sekalian. Wajar, kebenaran akan dibenci. Semua nabi-nabi ada musuhnya, gitu kan? Rasulullah SAW paling afdal manusia, tidak ada lebih afdal daripada beliau. Maka beliau dimusuhi oleh orang kafir, orang-orang munafik, orang ahli maksiat, gitu kan? Mereka tidak suka dengan ajaran baginda Nabi SAW. Maka itu sangat wajar terjadi. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Yang penting kita berada di atas jalan yang benar. Setelah masuk Islam teman-teman sekalian bersama kedua orang tuanya, dengan sangat cepat didengar oleh Bani Makhzum. Dan pada saat itu keluar instruksi dari Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, kalau setiap suku harus menyiksa budak-budak mereka yang masuk dalam Islam. Maka Bani Makhzum rame-rame menyeret pada saat itu Ammar, Yasir, sama juga Sumayyah radhiyallahu anhum ajma'in. Ditariklah, diseret. Pada itu diseret luar biasa ya, penyiksaan yang luar biasa. Saya pada saat membaca kisah ini teman-teman sekalian dan kisah Bilal, kisah Suhaib, ya kisah beberapa Khabbab bin Arad dan seterusnya sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang disiksa di Mekah, saya tidak tahu bagaimana kalau kita di posisi orang-orang ini. Berat luar biasa. Berat teman-teman sekalian. Jadi kalau antum sedang menghadapi sebuah permasalahan, pertemukan dengan permasalahannya para sahabat. Saya subhanallah kadang-kadang kalau baca kisah mereka enggak masuk di akal gimana mereka bisa sabar pada saat itu. Coba bayangkan teman-teman. Ketiga orang ini, ibu, ayah dan anaknya diseret pada saat itu, digembrang pintunya, dijatuhkan, dirobohkan pintunya pada saat rumah itu, tempat kamar mereka nginap, diseret dalam kondisi beberapa athar menyebutkan Sumayyah hamil. Diseret, ya, kemudian ditarik ya rame-rame, digotong gitu, rame-rame diseret di padang pasir, ditarik sampai ke padang pasir. Dan orang-orang Quraisy sudah menentukan tempat padang pasir yang dianggap paling panas tanahnya, jadi kan karena tidak ada tuduhan sama sekali. Kemudian menyiksa di sana orang-orang Islam yang disiksa. Mereka rame-rame dan satu suku menyiksa. Jumlahnya Allah alam berapa orang. Kadang-kadang kita digebukin oleh dua orang saja teman-teman, ditonjokin wajah kita misalnya sudah kesakitan, atau dijambak rambutnya, ya, atau mungkin orang kadang-kadang dicubit aja sudah sakit. Ya. Ini diseret mereka bertiga, satu keluarga ini. Ayah melihat anak, ya, suami melihat istri, istri melihat suaminya. Diseret kemudian ditidurkan di tanah, lalu diikat keempat, ya, dua tangannya dan dua kakinya, keempat anggota tubuh ini diikat, ditarik dengan keras, sehingga tubuh mereka tertarik dengan keras dan dibuka pakaiannya, gitu kan? Kalau dalam beberapa athar disebutkan, Allahu alam kalau kasus Sumayyah radhiyallahu anha, tapi Yasir dan Ammar dibuka pakaiannya. Begitu pula dengan Bilal, begitu pula dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang sudah kita sebutkan kisah-kisahnya pada saat disiksa. Kemudian ditempelkan badannya di pasir yang panas. Perlu teman-teman tahu ya, padang pasir itu, pasir biasanya kalau kena panas, baik itu mungkin kena di, biasa kalau ada kacang dijual juga ada yang digoreng dengan pasir ya. Biasa juga memang dia panas sekali, atau ada makanan-makanan tertentu itu dipakai untuk memanasi dengan pasir yang panas. Memang pasir itu panas sekali, dia bisa menyimpan itu ya, sebagaimana juga kalau dingin dia bisa menyimpan dingin itu kan. Diletakkanlah tubuhnya di situ dan itu panasnya luar biasa seperti bara api. Diletakkan, kemudian mulailah satu persatu mereka, ada yang menginjakin perut, ada yang menginjak dada, ada yang menendang wajahnya, ada yang menginjak wajah. Penyiksaan yang luar biasa, dan bukan satu orang, puluhan orang bebas, mau tendangin, mau pukulin, mau injak segala macam, mau pakai pisau digoresin badannya, pokoknya penyiksaan yang luar biasa. Saya nggak habis pikir teman-teman, ini saya bayangkan ini kalau terjadi pada saya dan keluarga bagaimana saya bisa sabar nih, gitu kan? Dibuka baju di padang pasir, diinjakin, ditendangin segala macam, luar biasa ini. Dan ini masih di awal Islam loh ya, bukan kayak kita sekarang. Kita sekarang Quran sudah lengkap, terjemahan bahasa Indonesia, kita bisa baca buku, banyak yang bisa menambah dan menguatkan iman. Bagaimana di zaman itu masih awal-awal Islam ini, ayat Al-Quran masih turun sedikit, gitu kan? Belum ada teknologi kayak kita sekarang. Luar biasa keimanan mereka, disiksa. Kemudian pada saat itu teman-teman sekalian, disiksalah dengan luar biasa ketiga orang ini, tentu yang lain juga disiksa ya. Sampai-sampai yang luar biasa adalah ada beberapa suku Makhzum mendatangkan api. Api ini dibakar di obor, kemudian dilelehkan padanya besi ya, supaya lelehan besinya itu bisa netes-netes gitu ya. Kemudian didatangkan dan didekatkan dengan mata kaum muslimin, di antaranya keluarga Yasir
radhiyallahu ajma'in, didekatkan dengan matanya. Ini biasa bisa membuat buta. Beberapa athar menyebutkan mata Sumayyah sempat buta gara-gara itu. Apinya nggak dicolokin, tapi didekatin sampai merasa panas. Jadi kulit matanya itu jadi keriput karena rusak, akhirnya rusak semua. Gitu ya. Urat-urat matanya jadi terbakar. Ini siksaan yang luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan nih, bagaimana kalau terjadi pada kita gitu. Kadang-kadang kita subhanallah digigit nyamuk aja sholat sudah gelisah. Kadang-kadang mungkin ada temannya tidak sempat bayar utang, sudah luar biasa. Mungkin tidak sempat menikah sama satu orang, sudah malas ibadah. Yang ketawa tahu diri ya. Lah iya, kendor luar biasa imannya. Mungkin tidak dapat makanan favoritnya atau gara-gara mau makan makanan favoritnya sholatnya ketinggalan. Gimana ini? Bayangkan bagaimana keadaan mereka pada saat itu disiksa begitu masih bisa istiqamah. Sampai baginda Nabi SAW lewat pada saat itu karena api yang dipakai ini memanasi tubuh mereka, memar-memar, berdarah-darah sana sini. Orang-orang suku Makhzum tinggalkan ini, sudah disiksa dari pagi sampai duhur. Pada saat siang bolong ditinggalkan sambil meletakkan batu di dada-dada mereka. Nabi SAW lewat, melihat keadaan tersebut, lalu Nabi SAW mengusap kepalanya Ammar radhiyallahu anhu. Beberapa athar menyebutkan juga sama dengan keluarganya Yasir gitu kan, ayahnya juga. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya naru kuni bardan wa salaman. Dibaca ayat ini, sebenarnya ayat ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan ala Ammarin kama kunti ala Ibrahim taqtulukal fi'atul baghiyah. Jadikan hai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan untuk Ammar sebagaimana engkau dulu jadi dingin untuk Ibrahim. Lalu ada pesan Nabi SAW, waktu itu Ammar masih kecil. Kata Nabi SAW, Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Seperti itulah. Nanti kita akan bahas masalah itu di akhir penutupan kita. Yang jelas seperti itu. Kemudian Nabi SAW lewati Sumayyah sambil berkata, sabarlah. Yasir juga, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar aja, pasti kalian akan mendapatkan surga. Apa kata Sumayyah yang lagi berdarah-darah radhiyallahu anha, perempuan nih. Kadang-kadang subhanallah perempuan kita sekarang ya manja sekali. Mungkin hanya karena suaminya telat beliin barang sudah merengek, sudah cemberut, sudah mau minta pulang ke orang tuanya ya. Dengan segala macam hal yang luar biasa ini. Hanya karena masalah sedikit ceraikan saya, pulangkan saya. Sumayyah radhiyallahu anha lagi tersiksa, terbakar sana sini, bajunya sobek-sobek, diinjakin perutnya segala macam. Nabi SAW lewat. Lalu kata Nabi SAW, sabarlah hai keluarga Yasir, kalian akan dapat surga. Apa kata Sumayyah? Demi Allah ya Rasulullah, kami yakin anda adalah utusan Allah dan kami akan pertahankan ini. Dalam kondisi susah nih, setengah mati luar biasa gitu. Begitu Nabi SAW lewat, Abu Jahal kembali lagi, bawa orang-orang gitu kan. Abu Jahal ini bukan dari suku Makhzum ya, cuma dia menggunakan kesempatan untuk menyiksa kaum muslimin. Maka dia datang bawa obor-obor lagi. Pada saat itu sudah menjelang sore hari. Kemudian mereka datangin dan dia berkata, Abu Jahal mengatakan, cacilah Muhammad, puji-pujilah Tuhan kami gitu. Yang dia datangi Sumayyah radhiyallahu anha. Maka Sumayyah dalam riwayat sahih mengatakan meludahi wajah Abu Jahal, lalu berkata, sungguh buruk engkau dan juga Tuhan-Tuhanmu. Karena emosinya Abu Jahal, dia mengambil tombak. Ini kejadian kalau kita bayangkan, saya nggak tahu gimana yang luar biasanya teman-teman. Dia seorang wanita dari pagi sampai sore disiksa, berdarah-darah tubuhnya, di sebelahnya ada suaminya disiksa, anaknya semua menjerit dengan kesakitan. Kemudian datang musuh Allah, dia masih bisa mempertahankan agama. Diantangkan tombak, lalu dilihat, Abu Jahal bilang apa? Hai Sumayyah, lihat baik-baik mata tombak ini, saya akan tusukkan ke perutmu gitu kan. Caci maki Muhammad dan puji Tuhan kami. Sumayyah ucapkan kalimat yang sama. Ada athar yang lain menyebutkan Abu Jahal arahkan kekemaluan Sumayyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Sumayyah tetap menghina dan meludahi Abu Jahal, kemudian ditusuklah. Dan uniknya di sini, ini bukan ditusukin langsung mati ya. Oleh Abu Jahal itu ditusuk pelan-pelan. Terluka kulitnya masuk, jadi sakitnya luar biasa gitu. Tapi kesabaran yang luar biasa pada keluarga yang mulia ini. Sampai akhirnya Sumayyah mati syahid dan terkenal wanita pertama mati syahid ya, radhiyallahu anha. Waktu saya baca kisah Sumayyah ini beberapa tahun lalu gitu teman-teman sekalian, saya sudah niat kalau Allah karuniai saya anak perempuan saya akan namakan, dan alhamdulillah Allah karuniakan saya berikan nama ini karena
mulianya wanita ini, gitu kan. Jadi kita perlu juga menukil nama-nama seperti ini dan sampaikan kepada anak kita, kisah namamu ini seperti ini nak. Biarkan perjuangan Islam yang mulia ini memang terjaga di mereka, gitu kan. Bukan nama seorang artis yang tidak jelas agamanya, ya, atau nama pemimpin yang tidak jelas statusnya. Tentu saya tidak bicara artis khusus ya, maksudnya secara umum orang yang maksiat ya. Kalau ada di antara mereka yang tobat alhamdulillah, tapi umumnya ada orang begitu, tergila-gila hanya karena kecantikan ini, hanya karena kegagahan ini, hanya kelebihan harta, akhirnya menamakan anaknya dan tidak ada sama apa yang diambil dari situ. Kisah sahabat dilupain padahal perjuangan yang luar biasa. Sekali lagi, ngikutin orang sukses akan sukses, ngikutin orang gagal akan gagal ya, gitu. Itu kaidah dari awal. Maka pada saat Sumayyah mati teman-teman sekalian, kita lihat kalau posisi kita laki-laki sini melihat istri kita ditusuk oleh musuh begitu, diikat, teriak kesakitan. Kadang-kadang istri kita mengeluh karena flu saja. Maaf yang belum menikah ya. Apa boleh buat? Saya bahasakan. Nanti antum merasakan. Kadang-kadang kalau istri lagi sakit kepala, sakit perut, mengeluh, mungkin dia menangis. Kalau suami yang penyayang pasti datang ke sebelahnya. Kenapa? Ada apa? Berusaha bawa ke dokter, obatin. Itu baru kena sakit flu, demam, mengeluh sedikit, giginya sakit. Udah cukup. Bagaimana kalau di sebelah kita istri lagi disiksa ini? Saya nggak bisa bayangkan Yasir radhiyallahu anhu bagaimana posisinya ini. Dia bukannya mengatakan sudahlah kalau gitu saya minta maaf. Enggak. Yasir malah mencaci maki Abu Jahal. Abu Jahal datang. Yang terjadi Abu Jahal menendang dengan sangat keras, menginjak dengan sangat keras perutnya Yasir sampai Yasir pun meninggal radhiyallahu anhu, mati syahid. Tinggal Ammar radhiyallahu anhu. Ammar oleh Abu Jahal didatangin teman-teman sekalian. Kata Abu Jahal, "Wahai Ammar, kau sudah lihat tuh ibu sama ayahmu saya siksa. Saya akan bunuh kau lebih hebat daripada saya bunuh mereka. Saya akan bakar pelan-pelan kulitmu, saya akan kuliti kamu sama pisau ini, apalah segala macam siksaan yang diancamkan. Kecuali kamu mencaci maki Muhammad dan kau memuji Tuhan kami." Ammar gak tahan. Beberapa asar dikatakan Ammar mengatakan, baiklah, Hubal yang agung. Hubal nama Tuhan mereka. Hubal yang agung. Sebagian ulama mengatakan di sini karena Ammar ibn Yasir dari tubuhnya, dari kakinya dijalankan api itu. Terus sampai ke kepalanya. Api ditempetin, sakit sekali. Maka dia mengatakan Hubal yang agung. Waktu dia ucapkan itu, ditariklah oleh Abu Jahal api itu. Kata Abu Jahal, saya belum puas. Lewat unta nih. Sampai kau bilang unta ini Tuhanku. Kata Ammar, unta ini Tuhanku. Selesai, Abu Jahal tinggalkan. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma dalam kondisi sakit, kesakitan, berdarah-darah semuanya. Waktu Abu Jahal sudah pergi, dia menyesal. Kenapa tadi saya enggak ikutin kedua orang tua saya? Biarin disiksa sudah mati sekalian, gitu kan? Menyesal, dalam kondisi menyesal, berdarah-darah, dia jalan sambil merangkak menuju ke Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, halakt. Saya sudah binasa nih. Kata Nabi SAW, kenapa? Sambil disuruh sahabat obatin, bantu, dudukin dengan tenang. Dia mulailah dibantu oleh sahabat untuk diobatin, digantiin pakaiannya. Setelah tenang lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, begini yang telah dilakukan oleh musuh Allah Abu Jahal kepada kami. Ibu saya sudah mati, ayah saya mati dan seterusnya saya disiksa. Maka saya mengucapkan kalimat tadi. Nabi SAW lalu mengucapkan kalimat yang mulia ya kepada Ammar. Kata Nabi SAW, apakah hatimu ikut-ikutan seperti itu? Memang kau mau memuji Tuhan mereka dan mau menganggap unta sebagai Tuhanmu? Dia bilang, tidak ya Rasulullah, hatiku sama sekali tidak. Maka kata Nabi SAW, fa in adu fa'ud. Kalau seandainya mereka kembali melakukan itu besok hari, maka ulangi apa yang kau lakukan. Nanti akan kita jelaskan hukum syar'inya ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Dan pada saat itu tentunya turun firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 106 kepada Ammar radhiyallahu anhu yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, potongan ayat, illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa kufur tapi hatinya tetap dengan keimanan, maka mereka tidak berpengaruh keluar dari agama Islam. Yang jelas teman-teman sekalian, kita baca dulu historinya, nanti akan kita masuk ke masalah manaqibnya, keutamaan beliau, dan juga kita akan jelaskan nanti ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil. Berjalan waktu, siksaan sudah meredah kepada Ammar,
Itu puncaknya tadi karena Abu Jahal pikir dia sudah murtad, gitu kan. Tiba saat hijrah, karena Nabi SAW sudah diizinkan untuk hijrah, maka Ammar pun hijrah ke Madinah. Dan pada saat hijrah ke Madinah, tentu ada cucunya, ya, cucunya Ammar bernama Qasim dan anaknya bernama Abdurrahman. Ini menceritakan tentang ayahnya Ammar. Dikatakan bahwasanya Ammar tiba di Madinah, maka yang paling pertama matanya menyoroti Madinah, tidak ada masjid. Sementara ini adalah kota Islam. Maka beliau langsung menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau kita membangun masjid. Waktu Nabi baru tiba, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan bangun masjid. Perintahkan semua muslimin untuk mengangkat batu-batu yang dipecahin untuk menyusun bangun masjid yang dikenal dengan Masjid Kuba. Ya. Ulama mengatakan selama Masjid Kuba ada, dan itu tetap akan ada dengan izin Allah sampai menjelang hari kiamat, serta memang punya keutamaan dalam agama kita. Karena memang kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang bersuci di rumahnya, kalau orang tinggal di Madinah, kalau orang yang datang musafir kayak kita sekarang mungkin umroh atau haji, bersuci, maksudnya berwudu di hotelnya, kemudian dia datang ke Masjid Kuba dan sholat 2 rakaat, tahiyat masjid saja, pahalanya sama dengan umroh, gitu kan? Pahalanya sama dengan umroh. Dan ini seringkali kalau kami lagi bimbing umroh atau haji, lagi tur city, saya sering sampaikan, awal kita datangi dari hotel ke Masjid Kuba dulu, lalu disebutkan keutamaannya. Yang jelas kata para ulama, semenjak Masjid Kuba ada, dibangun sampai menjelang nanti hari kiamat, Ammar panen pahalanya karena dia penyebabnya. Dan ini pentingnya seseorang muslim melibatkan dirinya pada hal kebaikan walaupun dalam bentuk kalimat nasihat satu. Ada masjid mau dibangun atau tidak ada masjid, kenapa kita enggak bangun masjid? Kenapa kita enggak buka TPA? Kenapa kita enggak buka TK Islam? Kenapa kita enggak begini? Coba kasih saran. Mungkin dari saran itu maka berkembanglah salah satunya banyak buku-buku para ulama tertulis justru karena saran, gitu kan. Maka ini penting teman-teman sekalian, berbagi kebaikan. Tentu kita tidak boleh mencampuri segala urusan orang, tapi pada saat memang itu bersifat umum dan kita bisa memberikan saran, kita berikan saran. Mungkin itu bisa menjadi penyebab terjadinya sesuatu. Maka Nabi SAW pun menyuruh mengangkat batu-batu, dan semua sahabat itu mengangkat satu batu saja kecuali Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Beliau mengangkat 2 batu sekaligus karena badannya cukup kekar, maka dia mengangkat 2 batu. Kata Nabi SAW, semua orang mendapatkan 1 pahala, hai Ammar, kecuali kamu. Dalam riwayat lain dikatakan sahih, Ammar bin Yasir mengangkat 2 batu dengan membuka baju bagian atasnya, memasukkan batu dan dia memikulnya, dan sangat berat batu itu. Lalu kata Nabi SAW dari jarak jauh, kesian Ammar, dia akan diperangi oleh kelompok yang memberontak, gitu kan. Dia akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Seperti itulah. Yang jelas pada saat itu kita ambil pelajaran teman-teman sekalian, yang dia lakukan pertama sekali pada saat hijrah memberikan ide kepada Nabi SAW untuk membangun masjid. Berjalan waktu teman-teman sekalian, tentu akan kita lengkapkan nanti dengan manakibnya, ya, keutamaan beliau. Berjalan waktu teman-teman sekalian, terjadilah jihad, di alam jihad di zaman baginda Nabi SAW, dan Ammar termasuk orang yang tidak luput satupun peperangan Nabi SAW, peperangan Abu Bakar, peperangan Umar, juga di zaman Uthman bin Affan beliau memiliki beberapa kedudukan, dan beliau wafat nanti di zaman Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi termasuk sahabat yang dipanjangkan umurnya sampai 93 tahun radhiyallahu anhum ajma'in, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebuah keutamaan karena para sahabat menghadiri peperangan, terutama Ammar, ya. Dan di lembaran jihad yang paling banyak disebutkan masalah keutamaan beliau adalah selain peperangan bersama Nabi SAW adalah perang Yamamah namanya, waktu melawan Musailam al-Kadzab. Namun ini tidak kita rincikan peperangannya, nanti kita pada saat bahas sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in, ini baru saya bahas karena pemimpin perangnya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi di sini Ammar melihat pada saat itu muslimin mulai kendor, maka beliau pun berteriak dengan suara keras di kancah peperangan memotivasi para sahabat, sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada perang Yamamah aku melihat Ammar berdiri di atas sebuah batu, lalu dia berseru pada saat melihat manusia mulai kendor keimanannya, ketakutan dengan musuh, maka beliau berkata, wahai kaum muslimin, apakah kalian berlari dari surga? Ngapain lari dari musuh? Mau dipotong tangan, mau ditusuk, mau dibakar, itu urusan, tidak ada masalah, gitu kan. Bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang meniatkan ikhlas pada saat dihukum oleh musuh-musuh, maka Allah akan buat siksanya tidak terasa baginya. Ini yang membuat salah satu rahasia kenapa
para sahabat yang disiksa akhirnya mereka bisa bertahan di situ. Ya. Ada sakit tapi seperti orang yang biasa, bukan orang yang kalau ketakutan maka malah makin parah buat dia gitu kan. Dikatakan Ammar ibn Yasir berdiri di atas sebuah batu lalu dia berseru, wahai kaum muslimin, apakah kalian berlari dari surga? Aku adalah Ammar ibn Yasir, kemarilah kalian semua. Maksudnya adalah Nabi SAW pernah bersabda, kita akan sebutkan dalam keutamaan beliau, kalau ambillah petunjuk dari Ammar atau ikuti petunjuk Ammar. Dari tersebar di kalangan sahabat, kalau Ammar buat sesuatu berarti ikuti saja, tidak mungkin salah. Maka beliau menggunakan tanda kutip sini menunggangi keutamaan itu, lalu beliau mengatakan aku adalah Ammar bin Yasir, maka ikutlah, ini pasti kebenaran. Barulah para pasukan muslimin bersatu di situ kemudian memenangkan peperangan. Dan karena gigihnya berperang sampai beliau pada saat itu terpotong kupingnya, teriris kupingnya. Jadi Ammar bin Yasir dari peperangan Yamamah pada saat itu beliau terpotong terupis kurang lebih di tahun 37 Hijriah ini ya. Terpotong kupingnya sampai beliau meninggal radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau juga setelah peperangan Yamamah berjalan gitu kan, beliau sempat sebelumnya kalau kita review, beliau juga punya satu kedudukan yang tinggi di sini secara duniawi. Di zaman Umar bin Khattab beliau diangkat menjadi gubernur Kufah. Gubernur Kufah. Kufah salah satu kota di Irak yang dibangun oleh Umar radhiyallahu anhu. Dan Ammar diutus menjadi gubernur di situ. Umar bin Khattab menulis surat kepada penduduk Kufah. Disebutkan dalam riwayat dari Haritha bin Mudarrib rahimahullah, seorang tabi'in, ia berkata, surat Umar bin Khattab dibacakan kepada kami penduduk Kufah, isinya amma ba'd. Setelah ini akan saya sampaikan itu maknanya. Sesungguhnya aku mengirim kepada kalian Ammar bin Yasir sebagai gubernur dan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud sebagai pendidik dan pendukung. Dua orang ini termasuk sahabat Muhammad unggulan dan termasuk orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Dengarkanlah dan taati keduanya. Aku lebih mementingkan kalian atas diriku dengan mengirim Ibnu Abd atau Abdullah bin Mas'ud. Berarti di sini ada risalah Umar bin Khattab untuk memilih beliau menjadi gubernur. Dinukil tentang beberapa hal yang beliau lakukan pada saat jadi gubernur. Dikatakan, masih riwayat tadi Umar bin Khattab dulu, Syuraik berkata, Umar berkata kepada penduduk Kufah, aku mendahulukan kalian daripada diriku. Maksudnya aku lebih butuh kepada kedua orang ini dengan mengirim keduanya kepada kalian, Ammar bin Yasir dan juga Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abi Hudzail juga berkata, aku melihat Ammar pada saat jadi gubernur membeli rerumputan atau makanan ternak seharga 1 dirham. Dia memanggulnya di pundaknya padahal dia adalah seorang gubernur Kufah. Dan ada beberapa yang dinukil tentu kisahnya, dia selalu ada di pasar, dia selalu berkeliling di kota Kufah mencari apakah ada masyarakat penduduk yang butuh bantuan dan seterusnya. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, penduduk Kufah ini penduduk yang terkenal sangat kritis. Di zaman Umar bin Khattab, kota yang paling sering diganti gubernurnya, wilayah yang sering diganti itu adalah Kufah. Karena Umar bin Khattab punya satu hal, ini sistem beliau dalam pemerintahan. Kalau gubernur atau kalau kita mungkin wali kota sekarang yang dipilih oleh Umar, kalau ditemukan ada satu saja masyarakat yang mengeluh tentang dia dan dipastikan keluhan itu benar, ya, misalnya dia pernah minta sesuatu tidak dipenuhi oleh gubernurnya misalnya, satu kali aja. Atau ada orang yang bercerita tentang keburukan, misalnya mabuk atau lalai dari sholat berjamaah, gubernur nggak ikut sholat di masjid jami' misalnya, dia harus jadi imam, gitu kan? Dia nggak ada hadir sekali saja satu sholat. Umar tanya, apa uzurmu? Kalau bukan tidak ada uzur syar'i langsung dicopot, nggak boleh lagi bertugas. Satu kali lalai dari sholat, ada keluhan masyarakat. Kita Allahu alam sekarang, keluhan bertubi-tubi tidak dipedulikan, gitu kan? Semoga Allah kasih hidayah. Tapi yang jelas, ya, itu di zaman Umar bin Khattab seperti itu kritisnya. Ammar bin Yasir ini pada saat dia datang, dia gubernur yang kesekian di Kufah ya. Ditanya masyarakat Kufah oleh Umar, bagaimana keadaannya gubernur yang saya utus ke sana? Uniknya seluruh masyarakat Kufah mengatakan, Allah lah yang telah memilih dia untuk kami. Maksudnya ini luar biasa orang ini, gitu. Luar biasa, kami sangat cocok dengan dia. Dan bukan anda wahai Amir Mu'minin. Kata Umar, demi Allah aku lah yang telah memilihnya dan aku bertanggung jawab, sampaikan tentang keadaannya. Maka masyarakat Kufah mengatakan kami tidak menemukan kecuali kebaikan. Tapi setelah berjalan sekian waktu, ada satu orang mengeluh tentang Ammar. Mengatakan,
mengirim surat kepada Umar, ya Amir Mu'minin, kebutuhan saya pribadi nggak dipenuhi sama Ammar, kebutuhan saya 1, 2, 3, 4, 5. Padahal Ammar ada alasan kenapa nggak dikasih orang ini, karena dia meminta lebih dari orang lain gitu kan. Tapi ada keluh kesahnya. Maka oleh Umar bin Khattab dicopot, ya. Dipanggil Ammar, dikatakan saya berhentikan kamu bertugas. Kata Ammar, baiklah, selesai. Malah saya bersyukur kepada Allah bebas dari masalah ini, karena ini tanggung jawab hari kiamat. Ya kan tahu kalau gubernur sekarang dicopot bilang begitu enggak? Bersyukur kepada Allah, saya bebas dari tugas. Allahu a'lam, gitu kan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Umar bertanya kepada Ammar, hai Ammar, kamu sakit hati enggak karena saya copot? Gitu kan. Apa kata Ammar? Kalau anda bertanya kepada saya sakit hati atau tidak, anda telah membuat saya sakit hati. Artinya jangan tanya, saya terima semuanya, gak ada masalah buat saya, malah ini kebaikan. Lihat bagaimana kalau iman itu sudah tertanam di dalam hati seseorang. Berbeda sekali teman-teman sekalian. Kemudian juga beliau pernah memimpin peperangan yang masyhur namanya Nahawan. Peperangan Nahawan ini sebenarnya peperangan antara muslimin dengan kaum Khawarij, ya, di zaman Ali radhiyallahu anhu. Pada saat itu penduduk Basrah dan Kufah bersatu, dan kebetulan memang terjadi di wilayah Basrah, kota lain ya. Penduduk Kufah ikut Ammar bin Yasir jadi pemimpin dan mereka berhasil menang. Waktu menang, rupanya penduduk kota Basrah karena menang di wilayah mereka nggak mau berbagi harta rampasan perang dengan penduduk Kufah. Nah, ini kan pendatang, kayak misalnya di Jakarta, ini orang-orang Surabaya datang nih, nah, mereka nggak berhak dapat ghanimah. Begitulah kurang lebih kejadian pada saat itu. Lalu Ammar bin Yasir mengatakan tidak bisa, siapapun yang ikut jihad muslim, tidak ada urusannya. Mereka menang, mereka dapat ghanimah. Lalu ada satu orang yang sempat mengatakan, wahai orang yang terpotong kupingnya, gitu kan, apakah anda akan mengambil harta rampasan kami? Kebetulan Ammar gubernurnya Kufah, pemimpin Kufah kan, ini kota Basrah. Apakah anda akan mengambil harta rampasan kami? Kata Ammar, demi Allah engkau telah menghina kuping yang putus justru karena membela Rasulullah SAW. Saya akan melaporkan ini kepada Umar. Dilaporkan kepada Umar. Lalu Umar membalas surat mengatakan semua yang ikut jihad akan mendapatkan harta rampasan perang tersebut. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan masuk sekarang ke penjelasan tentang masalah keutamaannya. Tadi itu kurang lebih secara histori ya. Dan saya belum bahas masalah kematiannya karena memang kita akan bahas secara khusus di penutupan bahasan kita. Karena kematiannya memiliki hukum syar'i di sini. Memiliki sebuah penjelasan masalah mukjizat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita akan mulai teman-teman di manaqibnya, di keutamaan beliau adalah yang pertama, beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam di Mekah, dan ini keutamaan. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, tidak mudah untuk menjadi sahabat di Mekah. Bayangkan kalau kita hidup pada saat itu, Allahu alam, apakah kita jadi Abu Jahal atau jadi Abu Bakar? Ya. Ya, sekarang saja malasnya ke masjid, gitu kan. Apalagi zaman itu disiksa. Ya. Saya tidak tahu ini masih bisa bertahan dalam Islam nggak kalau cuma dibuka baju dicambukin sekali, gitu kan. Tapi seperti itulah. Ini keutamaan orang yang beriman di Mekah termasuk Ammar, dan kita tahu bagaimana beratnya siksaan dan dia bertahan dalam keadaan Islam itu. Yang kedua keutamanya dia termasuk orang yang berhasil sabar dalam menghadapi cobaan agama. Dan ini teman-teman sekalian sebuah keutamaan. Sebuah keutamaan. Nanti akan kita jelaskan di pelajaran yang kita ambil tentang keutamaan sabar. Ya. Dan ini tidak mudah, tidak semua orang bisa. Dia sabar, walaupun di akhirnya dia sempat mengatakan atau mengucapkan kalimat kufur, tanda kutip di sini, tapi tidak diikuti dengan hatinya. Tapi kesabaran ini luar biasa, memiliki keutamaan sendiri. Dan dia dan keluarganya adalah keluarga yang misali, usratu misali ya, atau keluarga yang layak jadi suri tauladan bagi Islam. Yang ketiga, dia termasuk penyebab masuk Islamnya kedua orang tuanya, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan. Dia masuk Islam dulu, lalu kemudian diajak orang tuanya, dan mereka akhirnya syahadat dan mati syahid dalam Islam. Yang keempat, dia termasuk yang mendapatkan mukjizat baginda Nabi SAW pada saat lagi disiksa tadi, dibakar kan, kemudian Nabi SAW lewat lalu menyuruh atau memerintahkan api untuk menjadi dingin. Maka kata para ulama hadis, setelah penyampaian Nabi SAW tadi yang sudah kita sebutkan hadisnya, hai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ammar sebagaimana engkau jadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah keutamaan Ammar yang luar biasa, karena Nabi SAW memerintahkan api sebagaimana Allah perintahkan kepada api. Ini kan keutamaan.
Ya, walaupun tidak sama antara Ammar dengan Ibrahim, gitu. Alaihi wassalam, Ammar tentu lebih di bawah daripada Ibrahim alaihissalam. Tapi ini Allah SWT selamatkan dia sebagaimana diselamatkan nabinya Ibrahim alaihissalam, dan ini keutamaan yang luar biasa. Dan ini mukjizat baginda Nabi alaihissalam yang terjadi pada diri beliau, karena api itu menjadi dingin. Setelah itu pada saat mau dibakar pun sudah tidak terasa panas. Yang selanjutnya yang kelima adalah adanya jaminan surga dari Nabi SAW untuk Ammar dan keluarganya, sebagaimana beliau bersabda dalam sabdanya tadi dalam hadis yang masyhur yang sahih, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, ya. Sabarlah wahai keluarga Yasir karena sungguhnya, ya, balasan karena ada surga. Dan hadis ini hadis sahih riwayatkan oleh Hakim. Al-Hakim menyebutkan dan Az-Zahabi juga menyebutkan, ya. Dan Syekh Albani mengatakan hasan sahih hadisnya, ya. Kemudian juga dalam riwayat lain di mana Nabi SAW mengatakan absyiru ala Ammarin fa inna mau'idakumul jannah, bergembiralah wahai keluarga Ammar karena tempat kembali kalian yang dijanjikan adalah surga. Sebagian ulama hadis mengatakan makna kalimat ini adalah sebentar lagi kalian akan meninggal, ada di antara kalian meninggal dan pasti masuk surga. Makanya mereka sangat gembira dengan penyampaian Nabi SAW dan siksaan mereka terasa ringan karena kalimat ini. Yang keenam dari keutamanya adalah Nabi SAW memberikan julukan kepadanya dengan laki-laki yang baik, laki-laki yang terbaik dan laki-laki yang layak untuk dijadikan sebagai pujian terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis masyhur, kata beliau, dan ini kesaksian Nabi kepada Ammar, ya. Waktu melihat Ammar, ya, datang ke rumah beliau lalu beliau mengatakan, siapa? Kata Nabi SAW, kata Ammar, aku ya Rasulullah, Ammar ibn Yasir. Kata Nabi SAW, marhaban bitayyibil mutayyab, ya. Selamat datang wahai orang yang baik dan juga orang yang layak untuk diberikan predikat baik itu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Hakim, ya. Yang ketujuh, mencintai Ammar, ya, adalah bagian daripada keimanan secara khusus pribadi. Walaupun semua sahabat punya keutamaan ini, ya, tapi Ammar disebutkan namanya, dan ini pengkhususan dari Nabi SAW. Dan ini terjadi, teman-teman sekalian, ada sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kalau yang pegang buku bisa lihat di halaman 346 tentunya, ya. Khalid bin Walid berkata, saya pernah punya masalah dengan Ammar, cekcok, entah apa masalahnya dan sebabnya, tapi yang jelas kata Khalid bin Walid, saya punya masalah dengan Ammar. Kemudian saya sempat mengucapkan kalimat yang kasar padanya. Maka pada saat itu kata Khalid bin Walid, saya tiba-tiba saja, ya, mendengarkan Nabi SAW menyebutkan kalimat pada saat tahu saya punya masalah dengan Ammar, man ada Ammaran adahullah wa man abghada Ammaran abghadahullah. Siapa yang memusuhi Ammar maka Allah pasti akan memusuhinya, dan barang siapa yang membenci Ammar Allah pun akan membencinya. Allah pun akan membencinya. Dan ini sebuah keutamaan yang luar biasa karena memang Nabi SAW langsung menegur Khalid bin Walid dan juga menyebutkan ini untuk semua sahabat yang lain. Jadi tidak boleh ada yang punya musuh dengan Ammar. Dan semenjak itu kata Khalid bin Walid, aku pun keluar dan mencari Ammar dan tidak ada yang lebih aku cintai daripada pemaafan Ammar. Maka aku pun bertemu dengannya dan minta maaf dan Ammar pun memaafkanku. Yang kedelapan, teman-teman sekalian, imannya sempurna. Ammar termasuk orang yang disampaikan oleh Nabi SAW kalau dia imannya sudah sempurna, bahkan iman itu masuk ke tulang-tulang dan sumsumnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, Ammar muli al-iman ila musyashih. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Ammar, ya, telah dimasuki atau iman telah masuk dalam tulang-tulang, telah mendapatkan iman dan masuk sampai ke tulang-tulang rusuknya atau tulang-tulang dan sumsum tulangnya. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, Ammar muli'a imanan ila musyashih. Sesungguhnya Ammar telah dipenuhi dengan keimanan sampai ke tulang-tulangnya. Yang kesembilan, keutamaan Ammar. Kata Nabi SAW, maaf, yang kesembilan di sini, kita diperintahkan untuk mengambil petunjuk darinya. Semua perilaku Ammar kita dianjurkan untuk mengambil petunjuk darinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur,
Iqtadu billadaini min ba'di min ashabi. Ambillah selalu petunjuk dari dua orang sahabatku, ya, setelah aku meninggal, Abi Bakar wa Umar, Abu Bakar dan Umar. Wahtadu bihadi Ammar, dan selalu ambil petunjuk yang lebih khusus lagi daripada Ammar. Jadi di sini Abu Bakar sama Umar disatukan oleh Nabi SAW, tapi Ammar disendirikan. Secara khusus kalau mau ikuti secara pribadi, maka Ammar ikuti. Kemudian dikatakan watamassaku bi ahdi Ibnu Mas'ud, dan selalulah berpegang pada wasiatnya Abdullah bin Mas'ud. Dan ini sebabnya kenapa Umar bin Khattab mengutus ke Kufah dua orang ini, Ammar bin Yasir jadi gubernur dan Abdullah bin Mas'ud sebagai pengajar. Juga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Tirmidzi, Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, "Ma khuyira Ammarun baina amrayni illa ikhtara arsyadahuma." Ammar tidak pernah diberikan dua pilihan kecuali dia pasti akan memilih yang terbaik. Artinya jangan pernah luput, kalau Ammar pilih A ya A, maka ikutilah dia, seperti itu. Dan ini keutamaan juga untuk beliau secara pribadi. Kemudian yang ke-10 teman-teman sekalian, dipastikan Ammar juga selamat dari segala godaan syaitan. Jadi selama ini kan kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang syaitan lari dari, ternyata Ammar juga sama. Ammar juga sama. Dan itu diberikan kesaksian oleh Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Abu Darda pernah berkata kepada salah satu tabi'in yang kebetulan datang kepadanya, ya. Jadi tabi'in ini kebetulan dia bernama Alqamah rahimahullah. Beliau berkatakan, aku datang ke negeri Syam, lalu aku sholat 2 rakaat, kemudian aku berdoa di masjid jami'nya negeri Syam, ya Allah mudahkan aku untuk menemukan kawan yang saleh. Lalu aku mendatangi satu kaum, ya, maksudnya dalam masjid itu lagi ngumpul, aku coba duduk bersama mereka. Tiba-tiba seorang laki-laki yang telah berumur datang dan duduk di sampingku. Aku bertanya, siapa anda ini? Kata Alqamah bertanya kepada orang yang baru datang. Lalu dia bertanya kepada orang-orang yang ada, bukan kepada orang itu. Dikatakan, siapa orang ini? Alqamah bertanya kepada orang sekitarnya, lalu mereka menjawab, Abu Darda. Aku berkata kepadanya langsung, kepada Abu Darda, sungguhnya aku telah berdoa kepada Allah agar memudahkan aku untuk menemukan seorang kawan yang saleh, maka Allah mengirim anda kepadaku. Lalu Abu Darda bertanya kepadanya, dari mana asalmu? Dia mengatakan dari Kufah, yang pada saat itu, ya, Ammar lagi jadi gubernur di sana. Lalu kata Abu Darda, bukankah di sana ada Ibnu Abdi, ya, maksudnya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, orang yang menyiapkan sepasang sandar Rasulullah SAW, tikar dan air bersuci beliau? Bukankah di sana ada seorang laki-laki yang dilindungi dari syaitan melalui lisan nabinya, yaitu Ammar bin Yasir? Bukankah di sana ada seorang laki-laki yang pemegang rahasia Rasulullah SAW, yang mana tidak seorang pun mengetahui selainnya, maksudnya adalah, ya, Hudzaifah bin Yaman. Lalu Abu Darda membaca firman Allah, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maaf. Lalu Abu Darda bertanya, bagaimana Abdullah membaca firman Allah wal laili idza yaghsha, dan demi malam pada saat ia menutupinya? Maka Alqamah berkata, maka ku bacakan kepadanya a'udzubillahi minasyaitonir wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi malam ketika ia menutupi, demi siang ketika ia terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Abu Darda berkata, demi Allah Rasulullah SAW telah membacanya kepadaku dari mulut beliau kepada mulutku seperti tadi itu. Ya. Jadi di sini yang jadi saksi bahasan kita, ternyata kata para ulama, Abu Darda memberikan kesaksian kalau Ammar bin Yasir laki-laki yang dilindungi dari syaitan melalui lisan nabinya. Kata para ulama ini sepanjang lebar dibahas, kalau dia posisinya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, artinya syaitan tidak berani menggoda Ammar. Selanjutnya teman-teman sekalian, itu tadi yang ke-10, kesaksian Abu Darda tentang Ammar akan selamat dari godaan syaitan. Yang ke-11, Ammar mati syahid, dan matinya Ammar adalah merupakan kebenaran sedang berada kepada Ali radhiyallahu anhu ajma'in, dan juga mukjizat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Saya jelaskan dulu. Jadi di zaman Nabi SAW, di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada kasus terjadi. Dan ini sudah saya ceritakan sebenarnya di kisah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada saat Uthman bin Affan terbunuh, maka sahabat berselisih pendapat, karena yang bunuhnya tidak jelas siapa. Penduduk Madinah
Saya reviewkan kembali ya. Penduduk Madinah mengatakan kita harus punya pemimpin dulu agar pembunuhnya Utsman bin Affan, Amir Mukminin radhiyallahu anhu ajma'in, ini bisa ditangkap. Maka penduduk Madinah, Hijaz, Mekah dan Madinah membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sisi yang lain, wilayah terbesarnya Islam pada zaman itu adalah negeri Syam. Dan pasukan militer yang paling kuat di negeri Syam. Karena memang itu berbatasan antara muslim sama kafir kan. Maka selalu ada jihad di sana. Itu dipimpin gubernurnya oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelumnya kakaknya namanya Yazid. Dan yang memilih Yazid dan Muawiyah adalah Umar bin Khattab. Jadi ini punya kedudukan juga. Kebetulan Muawiyah adalah sepupunya Utsman bin Affan. Sepupu gitu kan. Maka dia kirim surat kepada Ali. Wahai Ali, jangan dibaiat dulu menjadi khalifah. Bagaimana kalau kita tangkap dulu pembunuhnya Amir Mukminin Utsman bin Affan? Ali balas lagi, kalau kita nunggu tidak ada pemimpin, siapa yang akan ambil keputusan? Maka harus ada baiat dulu. Keluarlah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ajma'in dari negeri Syam menuju mau ke Madinah. Pada saat itu mau ke Madinah ya. Tujuannya ingin bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib rupanya pada saat itu dikirimin surat oleh orang-orang Irak, kalau kami mendengar Muawiyah keluar membawa pasukan akan menyerang anda di Madinah. Waktu itu tidak ada media kayak kita sekarang, bisa informasikan, bisa melihat, bisa segala macam. Ali bin Abi Thalib berjaga-jaga membawa pasukan keluar dari Madinah, dan ketemulah mereka ringkasnya di wilayah namanya Siffin. Pada saat ketemu di Siffin ini, kurang lebih tahun 37 atau 38 Hijriah, saya lupa, tapi salah satu tahun ini. Yang jelas pada saat bertemu dua pasukan tersebut, maka terjadilah negosiasi, gitu kan? Dan negosiasinya adalah sama tadi kasusnya. Sebenarnya intinya adalah Muawiyah mengatakan, tangkap pembunuhnya, kami baiat anda. Ali bilang, baiat dulu, baru kemudian cari pembunuhnya. Itu saja poinnya sebenarnya, gitu kan? Tetapi pada saat sudah sampai pada titik kesepakatan, Ali mengatakan, baik, saya setelah dibaiat, saya akan tangkap pembunuhnya. Rupanya di dalam kelompok ini ada kaum Khawarij yang memang tidak suka dengan Muawiyah, tidak suka dengan Ali, dua-duanya. Karena nanti kita lihat setelah peperangan ini tidak selesai, kaum Khawarij itu akan memerangi ya, kaum muslimin, memerangi Ali bin Abi Thalib, dan hanya diperangi oleh Ali radhiyallahu anhu. Ini sudah sepanjang lebar saya jelaskan di kisah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Ringkas teman-teman sekalian, rupanya pada saat sudah mau bubar, besoknya sudah mau pulang, malam hari itu kaum Khawarij melempar anak panah dari kemah Muawiyah, dan sebagian mereka melempar juga anak panah dari yang ada apinya ya, dari pasukannya Ali. Kemudian mereka teriak sambil mengatakan telah berkhianat pasukan Muawiyah di pasukannya Ali. Lalu di pasukan mereka mengatakan telah berkhianat pasukan Ali. Terjadilah peperangan di malam itu. Tidak bisa dibendung lagi, itu kan terjadi fitnah. Pada saat itu teman-teman sekalian, di pasukan Ali bin Abi Thalib waktu itu ada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ajma'in. Ammar tidak pernah mau tinggalan kesempatan jihad. Waktu Ali ngajak, dia tahu ini pemerintah resmi sudah dibaiat, maka dia pun ikut, gitu kan. Terjadi peperangan pada saat itu teman-teman sekalian. Terjadi peperangan. Pada saat terjadi peperangan ini, dan Ammar sudah tahu kesepakatan antara Muawiyah sama Ali sudah jelas. Mereka akan bubar, berarti ada penyebab fitnah nih. Dan Ammar waktu itu sudah berumur 93 tahun. Maka beliau dengan perasaannya, namanya firasatul mu'min, tahu kalau ini kayaknya akhir hidupnya. Maka beliau berkata kepada orang-orang sekitarnya, datangkan untukku segelas susu. Lalu datangkan segelas susu. Lalu beliau berkata setelah minum susu tersebut, sungguh ketahuilah Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku, hai Ammar, engkau akan diperangi oleh kelompok yang memberontak, dan akhir yang kau konsumsi sebelum mati syahid, mati, itu adalah susu. Kata Ammar, aku tahu aku sudah akan dekat dengan surga, dan ketahuilah hai muslimin, sebentar lagi aku akan bertemu dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi perkataan Ammar ini tidak tersebar di sana sini karena memang tidak ada media pada saat itu, cuma sebagian orang yang dengar. Orang yang di sekitar itu mendengar dan menyampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Kata Ali, sungguh berarti ini bukti kalau kita dalam keadaan benar. Karena kalau Ammar betul dibunuh oleh kelompok ini, menandakan mereka kelompok yang memberontak, gitu kan? Dan ulama hadis lebih cenderung mengatakan dimaksud adalah kelompok ini kelompok Khawarij yang menjadi penyebab peperangan. Kan gitu. Karena mereka yang memicu. Muawiyah enggak mau perang tadinya, gitu kan?
Bahkan terbukti di dalam kisah buku-buku sahih tentang masalah sejarah ini mengatakan pada saat itu Muawiyah justru yang teriak-teriak memberhentikan pasukannya. Di pasukan Muawiyah, di pasukan Ali juga diberhentikan peperangan tersebut, dan Muawiyah akhirnya setelah itu memberikan baiat langsung meninggalkan kancah peperangan dan mengakui khilafahnya Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan fi'ah baghiyah di sini, kelompok yang memberontak adalah kelompok si Khawarij tadi. Ini banyak orang yang salah sehingga mengatakan kelompoknya Muawiyah, kelompok yang padahal kan Muawiyah tadinya bukan niat mau berperang. Jadi yang memberontak ini adalah ini tadi, yang membuat pemicu peperangan. Ini perlu. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan posisi kami dalam memahami fitnah yang terjadi di antara sahabat adalah kami mengangkat tangan kami, tidak berbicara, tidak mengatakan Muawiyah yang salah, Ali yang benar atau si fulan, tidak. Tapi kita boleh mengatakan kalimat kalau Muawiyah kalau Ali dalam keadaan benar, pemerintah resmi, terbukti Muawiyah pun membaiat setelah itu. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang jelas teman-teman sekalian, akhirnya Ammar radhiyallahu anhu mati terbunuh pada saat itu, ya. Dan khilaf diantara ahli sejarah tentang siapa yang membunuh Ammar. Ada yang mengatakan bahwasanya tidak jelas siapa yang membunuh dia, siapa yang membunuh Ammar. Tapi ada yang mengatakan yang membunuhnya bernama Abdul Ghadiyah. Abdul Ghadiyah ini salah satu dari kelompok Khawarij yang memang tadinya melempar anak panah api itu. Nanti orang ini mati terbunuh pada saat Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij. Setelah itu yang jelas matilah radhiyallahu anhu tertusuk pada saat itu Ammar, gugur, dan pada saat itu tersebar berita langsung di kancah peperangan. Yang paling pertama mendengarkan berita ini adalah Amr bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu adalah orang yang sedang menjadi penasehatnya Muawiyah di negeri Syam, karena mereka sama-sama dari Quraisy. Dan Amr bin As langsung mendatangi Muawiyah mengatakan, wahai Muawiyah, sungguh Ammar telah terbunuh, dan aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, kelompok yang membunuh Ammar kelompok pemberontak. Kita kena nih sekarang, hati-hati, lebih baik kita berhenti, gitu kan. Riwayat-riwayat yang sahih menjelaskan Muawiyah mengatakan, apakah itu benar terjadi? Dia bilang iya, baik berhentikan. Dari awal memang peperangan saya tidak ingin nih, gitu kan. Ada riwayat lain yang mengatakan, tapi ini masih diperselisihkan para ulama, kata Muawiyah, Ali yang telah membawa Ammar, bukan kita, gitu. Seperti itulah. Tapi riwayat yang pertama yang lebih kuat, Allahu a'lam. Dan juga kata Amr bin As, hati-hati, karena saya mendengarkan juga sabda Nabi SAW tentang Ammar, dan ini tentu sanadnya hasan diriwayatkan Imam Ahmad, inna qatilahu wasalibahu finnar. Sesungguhnya pembunuh Ammar dan pengambil harta rampasan perang darinya pasti masuk ke neraka. Maka gara-gara kejadian ini Muawiyah pun memberhentikan peperangan segera. Memang dari awal dia tidak mau, cuma susah diberhentiin. Saya pernah kasih kasus teman-teman, contoh teman-teman, kalau kita berjalan 5 orang, satu pinggir jalan, di sebelah sana juga ada 5 orang jalan. Kalau misal satu orang dari 5 orang ini lempar batu ke sana, iseng, gak ada kegiatan, ambil batu lempar, berantem gak kira-kira? Baik, kalau sudah berantem 5 lawan 5 ini, bisa kita tiba-tiba berhenti hanya bilang berhenti? Gak mungkin kan? Biasanya harus ada kejadian besar, misalnya ada satu yang sudah jatuh, korban berdarah, atau mungkin ada polisi yang datang, kan baru begitu. Bagaimana kalau 2 pasukan jumlahnya ribuan orang ini? Sudah sekali dibendung. Maka pada saat itu Muawiyah radhiyallahu anhu bukan tidak mau memberhentikan, sudah berusaha, tapi memang mereka sudah terlanjur terjadi, dan di malam hari lagi, agak sulit gitu kan. Makanya sekali lagi teman-teman sekalian, pendapat Imam Az-Zahabi penting sekali. Kata beliau, dan itu ada di halaman 353 dari buku kita, Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari fitnah yang terjadi di antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Jalan kami adalah menahan diri dan memohon ampunan kepada Allah untuk para sahabat. Kami tidak menyukai perselisihan mereka dan kami berlindung kepada Allah darinya. Kami tetap memberikan loyalitas kami kepada Amir Mu'minin Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini sekaligus juga pemahaman ahli sunnah wal jamaah teman-teman sekalian, ya. Orang-orang Syiah menganggap kita tidak loyal kepada Ali, salah. Loyalitas ahli sunnah full kepada Ali radhiyallahu anhu, tapi kita tidak juga langsung memvonis seperti mereka mengkafirkan Muawiyah, itu tidak sama sekali. Karena secara histori jelas Muawiyah tidak mau memerangi Ali, tapi beliau masuk dalam sebuah hal yang membuat akhirnya terpaksa gitu ya. Ali sempat membopong Ammar, membawanya ke tempat di mana dia mensolatkan bersama kaum muslimin yang juga bersamanya pada saat itu, lalu dimakamkan dengan bajunya karena dianggap memang dia mati syahid. Dan sebelum meninggal sempat dia mengatakan, hari ini saya, kata Ammar, saya akan bertemu dengan orang-orang terkasih Muhammad dan kawan-kawannya. Dan tentu semuanya pada saat itu sahabat Nabi mengetahui kalau Ammar mati syahid karena Nabi SAW sudah menjelaskan masalah itu. Dan itu tadi poin yang ke-11 tentang
meninggalnya Ammar radhiyallahu anhu mati syahid. Yang ke-12 teman-teman, beliau mengikuti semua peperangan Nabi SAW termasuk perang Badr, dan ini sebuah keutamaan karena ahli Badr sudah pernah kita jelaskan, siapapun yang hadir di Badr diampuni dosanya. Jadi setelah perang Badr walaupun dia melakukan perbuatan dosa, khusus ahli Badr, maka dimaafkan oleh Allah. Yang ke-13, beliau termasuk penyebab kaum muslimin di perang Yamamah. Sekali lagi perang Yamamah nanti kita akan jelaskan di kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in. Pada saat orang-orang sudah mulai merasa kendor di kancah peperangan, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, dengan perkataan beliau, dan beliau berusaha untuk ikut memerangi Musailamah al-Kadzdzab di tahun 11 Hijriah. Pada saat itu peperangan Yamamah tentu jumlah muslimin yang terbunuh banyak ya, 1.200 orang, dan terbunuh dari orang kafir 21.000. Ini tentu ada kisah ya, suku Hanifah yang murtad di sini. Dan kekuatan muslimin pada saat itu 13.000 orang, sementara kekuatan orang kafir 40.000 orang. Yamamah ini sebuah wilayah di tengah-tengah Jazirah Arab tentunya, dan di situ dipimpin oleh Musailamah al-Kadzdzab. Nanti akan kita jelaskan sekali lagi kisahnya di zaman atau membahas pada saat membahas sahabat Nabi yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhum. Kemudian juga termasuk keutamaan beliau yang ke-14 adalah beliau menjadi gubernur, sempat menjadi gubernur di zaman Umar bin Khattab. Dan kita tahu menjadi gubernur sebuah kedudukan yang baik di dunia, karena dia bisa memimpin, bisa memberikan instruksi-instruksi yang baik. Karena pemerintah ini, kalau pemerintah atau orang-orang yang mendapatkan jabatan seperti kayak di Indonesia ini, mereka menunggangi jabatannya tanda kutip demi kebaikan. Misal mereka tinggal tanda tangan, alokasikan dana buat masjid, buat sekolah, buat jalan, buat fasilitas umum, memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat, mengobati orang yang sakit, kan jadi amal jariah yang besar. Belum tentu semua orang bisa lakukan itu. Maka jabatan ini sebenarnya bisa jadi baik kalau orang baik di situ. Apalagi ini dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sebuah fadilah. Makanya kita sedang membahas manaqibnya, keutamaannya beliau. Sekarang kita pindah teman-teman sekalian sebagai penutupan bahasan kita masalah ad-durus wal ibar, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama teman-teman sekalian, keutamaan sabar. Keutamaan sabar dalam agama. Dan sabar itu masuk ke dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam cobaan harian. Sekali lagi, sabar dalam mengerjakan ketaatan, kayak kita duduk di majelis ilmu seperti ini, sholat on time, tutup aurat, gitu kan, menjaga ibadah-ibadah secara umum lah, komitmen untuk menjaganya itu butuh kesabaran. Bangun tengah malam, sholat tahajud, komitmen baca Al-Quran 1 juz 1 hari, butuh istiqomah di situ ya, butuh kesabaran lah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Semua kita teman-teman pasti terlintas kesempatan zina, nggak mungkin luput. Ada saja orang punya peluang untuk itu. Apalagi sekarang fitnah luar biasa. Orang kalau mau zina dia tinggal masuk kamar hotel, dia tinggal ini, dia tinggal itu. Manusia mungkin bisa dikelabui sama dia. Atau dia keluar negeri. Apalah dia bisa lakukan, bisa sembunyi. Sekarang medianya luar biasa terbuka untuk itu. Di HP-nya saja dia bisa berzina. Karena kata Nabi SAW, mata bisa berzina, telinga berzina. Mata dengan zinanya dalam melihat, telinga zinanya mendengar, mulut zinanya mengucapkan kata-kata kotor, tangan zinanya menjamah, kaki zinanya melangkah, dan kemaluan membenarkan semua itu. Sangat terbuka teman-teman sekalian, tetapi butuh sabar. Kalau ada peluang itu antum jangan lakukan. Jangan bilang ini mumpung kesempatan. Nggak boleh. Sabar. Pasti terlintas. Nabi Yusuf alaihissalam punya kesempatan zina nggak? Di kamar istrinya raja, wanita cantik sempurna, di kamarnya sudah wangi, lalu mengatakan hai talak, silakan buat apa saja. Sabar gak antum kalau gitu? Ini perempuannya nggak ganggu aja dia yang gangguin, gimana? Apalagi kalau sudah perempuan yang gangguin. La haula wala quwata illa billah. Tapi teman-teman sekalian, peluang ini kita tolak. Peluang ini kita tolak gitu. Ada seorang, saya tahu teman sama-sama dari Madinah dulu. Kemudian beliau cerita, subhanallah fitnahnya perempuan sekarang besar, dan betul sabda Nabi SAW gitu kan. Kalau tidak ada fitnah yang lebih besar yang saya tinggalkan dibandingkan dengan wanita, gitu kan. Maksudnya sini kalau wanita sudah ingin zina teman-teman bisa terjadi, gitu kan. Tapi kalau perempuan itu menahan, makanya kita nasihati muslimah dan akhwat kita. Kalau anda menahan zina itu, maka tertahan zina itu. Kan gitu. Kalau perempuan kecuali kalau diperkosa mungkin.
Kalau laki-laki beda teman-teman sekalian, gitu kan? Jadi kalau perempuan yang sudah mau, itu pasti terjadi, susah. Walaupun jelek perempuan itu, bisa terbuka pintu zina. Kan itu. Karena laki-laki syahwatnya mudah sekali bangkit. Mungkin cuma disentuh sudah syahwat, perempuan tidak. Gitu kan? Mungkin cuma lihat sudah syahwat, mungkin dengan dengar suara bisa syahwat. Ya. Apalagi kalau sudah dikuasai sama syaitan atau sudah jadi temannya syaitan. Ada orang tidak digoda bisa sendiri, dia panggil syaitan, nih ayo datang. Nah. Maka ada peluang itu teman-teman sekalian, tapi kita sabar, kontrol. Ada kesempatan buat nota palsu, nipu, enggak, kontrol diri, sabar. Gitu ya. Ada kesempatan lihat film, lihat apa, sabar, tahan diri. Emang harus begitu. Itu masuk dalam bab sabar di sini. Dan yang ketiga, sabar dalam cobaan harian. Mungkin lapar, takut, khawatir, meninggalnya kerabat, apalah penyakit, sabar semua. Ini butuh kesabaran. Baik, ini lebih dalam sedikit kita bahas teman-teman sekalian. Masalah sabar. Ada hal yang saya ingin titik beratkan dan penting sekali, bahwasanya setiap mukmin harus meyakini, memang itu sudah satu kaidah ya dalam hidup kita, kalau hidup ini akan melalui cobaan, harus teman-teman sekalian. Enggak bisa kita hidup tanpa cobaan. Memang sudah begitu. Hidup ini punya suka duka. Dan cobaan ini sebenarnya bukti terhadap keimanannya. Bahkan kata Nabi SAW, makin tinggi iman seseorang maka makin berat cobaannya. Dan orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi-nabi. Kemudian datang setelahnya, tergantung kadar keimanannya. Makin tinggi makin berat cobaannya. Ini cobaan akan datang. Lalu kalau anda bertanya, untuk apa dicoba Ustaz? Bukankah cobaan itu jadi tidak nyaman? Misalnya sakit, tubuhnya jadi nggak sehat. Misalnya gangguan orang, dia merasa terganggu, gitu kan? Maka dibahas ya, saya berikan beberapa poin. Yang pertama teman-teman sekalian, dia akan mengokohkan iman seseorang, itu kesabaran. Jadi dengan adanya cobaan, kita jadi lebih kokoh secara keimanan, gitu kan? Dengan adanya lapar, dengan adanya gangguan orang, kita bisa lebih kokoh karena kita kalau kembali ke agama, maka kita akan dapatkan jalan keluarnya. Yang kedua, dia akan meringkas sisa umur kita dalam ketaatan. Orang kalau lagi ada cobaan, misal lagi sakit, lalu diajak sama temannya ke diskotik, dia nggak mau. Atau dianggap apa? Atau dokter memvonis dia akan mati seminggu lagi. Lalu ada yang gibain dia sudah nggak mau berkelahi. Orang yang sering mau cari gara-gara ya, sering buat masalah, itu biasanya karena dia lagi dalam kondisi fit, sehat, sering buat masalah. Tapi kalau orang punya cobaan, enggak, berbeda. Dan akhirnya dia dalam keadaan meringkas umurnya dalam ketaatan. Juga termasuk teman-teman sekalian, yang ketiga kita bisa ambil, sabar ini manfaatnya besar sekali. Dia akan mengingatkan kepada kita tentang hakikat dunia. Kalau dunia ini memang fana, artinya kita akan tinggalkan, penuh dengan cobaan. Dan memperkuat seseorang untuk mengejar akhirat yang merupakan asas dan tujuan hidupnya. Makanya Hasan Basri ditanya, rahimahullah, apa perbedaan dunia dan akhirat? Kata beliau, engkau telah bertanya sesuatu yang tidak bisa saya jelaskan sebenarnya. Tapi bagaimana bisa dibandingkan? Dunia itu dimulai dengan tangisan pada saat lahir bayi dan diakhiri dengan ditangisi. Serta di antara keduanya penuh dengan suka duka. Sementara akhirat dimulai dengan senyuman kegembiraan dan abadi selamanya. Maka tidak bisa dipertemukan, gitu kan? Nah, cobaan akan menyadarkan kita tentang itu, teman-teman. Bayangkan kalau kita nggak pernah sakit, manusia sifatnya kufur, gitu kan? Sifatnya kufur, maka paling gampang dia untuk kufur kepada nikmat. Kalau di satu kota semuanya orang kaya, tidak akan berjalan kehidupan sebagaimana yang kita gambarkan sekarang. Tapi dengan adanya orang yang sakit, adanya orang yang susah, adanya orang yang sehat, ini semua akan menutupi atau melengkapi satu sama yang lain. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, dia bisa melatih diri ya, untuk meningkatkan skill dalam menghadapi permasalahan, maksudnya sabar dalam menghadapi cobaan, dan dia akan bersyukur terhadap nikmat. Misal gini, pada saat kita lagi sakit, kita akhirnya mau tidak mau harus berobat, jadi kita muncul kesabaran itu, dan kita jadi bisa bersyukur, oh ternyata kesehatan itu enak sekali ya. Pada saat kita lagi flu, lagi demam, lagi nggak enak badan, kemudian kita lihat ada orang lagi sehat minum air dingin, kita jadi tahu besarnya nikmat itu.
Itu manfaat dari cobaan. Jadi jangan kita anggap jelek atau buruk ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima teman-teman sekalian, dia akan memberikan penyadaran terhadap jiwa setiap orang di antara kita. Kalau kita ini lemah dan juga ada Tuhan yang maha kuat yang menguasai kita. Kalau Allah mau kita sakit, sakit. Allah mau kita jatuh, jatuh. Memberikan gambaran, tapi Allah hanya memberikan pelajaran saja di situ. Allah bukan membuat kita jatuh selamanya, enggak. Jatuh sekali, selebihnya Allah SWT jadikan itu sebagai pelajaran buat kita. Yang keenam, manusia bisa belajar bagaimana menghadapi susahnya hidup. Yang ketujuh, dia bisa mendapatkan rahmat Allah dengan cobaan tersebut dan juga bisa mendapatkan pengampunan dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, dan ini diangkat juga oleh penulis tentunya dalam buku ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mulai dengan surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 2 sampai ayat 7. Tentu penulis cuma mengangkat satu ayat ya. Saya menambahkan sampai 5 ayat ini dengan tujuan lebih melengkapkan informasi kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu ayat 2-nya. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan tidak diuji dengan penyakit, gangguan orang, apalah ya. Dan jangan pernah mengkhayal sebagaimana saya bilang tadi teman-teman, semuanya orang akan kasih acungkan jempol kepada antum. Nah, pasti, walaupun antum sudah benar, tetap akan ada musuhnya. Itu tanda kutip ya. Itu sudah sunnatullah. Rasulullah SAW aja begitu. Jelas-jelas Rasul diutus bawa wahyu masih ada yang benci. Apalagi kalau cuma kita gitu. Maka butuh kesabaran. Kata Allah, apakah manusia mengira kami akan membiarkan mereka tanpa diuji? Ya. Ya. Mereka mengatakan beriman sementara mereka belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang beriman sebelum kalian, maka kami, kata Allah, akan mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang bohong. Benar enggak nih beriman kepada Allah? Diuji dulu. Pada saat sakit sabar enggak? Diberikan nikmat syukur enggak? Dan kalau kita bisa lalui teman-teman sekalian, pahalanya sangat luar biasa. Ayat yang keempatnya, am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Masih surah Al-Ankabut ya. Kata Allah, apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mengira mereka akan luput dari siksa kami? Sungguh buruk apa yang mereka sangka itu. Ingat, salah satu hal yang harus kita yakini, yang harus kita jadikan sebagai pondasi hidup kita, keyakinan. Apa yang Allah janjikan harus yakin benar, dan apa yang Allah ancamkan yakin benar. Antum sudah jalankan perintah Allah sesuai dengan perintahnya, ikuti rukun dan syaratnya, aman. Kalau antum melakukan perbuatan dosa, pasti dihukum. Ya, nanti kita jelaskan di poin terakhir masalah istiqomah itu. Lalu kata Allah sementara di ayat 5-nya, man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Siapa yang berharap apa yang Allah janjikan dari kebahagiaan dunia dan juga bertemu dengan Allah nanti di surga di akhirat, maka ketahuilah janji Allah itu pasti akan datang dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 6-nya, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang bermujahadah, memaksakan diri dalam ibadah, meninggalkan dosa-dosa, maka sungguh itu manfaatnya buat dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah sangat kaya terhadap alam semesta ini. Di ayat ketujuhnya, walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffir anhum sayyiatihim wa lanajziyanhum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan siapapun yang memaksakan diri beriman siapapun yang beriman dan beramal saleh, maka pasti kami akan bersihkan dosa-dosa mereka dan kami akan balas mereka lebih baik daripada perbuatannya. Saksi bahasan kita ayat 2-nya tadi, apakah manusia mengira kami biarkan sementara mereka tidak diuji. Dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 214 juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga sementara
sementara belum berlalu pada kalian apa yang telah berlalu kepada orang-orang beriman sebelum kalian. Mereka telah ditimpa suka dan duka kehidupan, dan mereka telah tersempitkan dalam beberapa kehidupan mereka dalam kancah peperangan, sampai Rasul dan orang-orang yang ada berada bersamanya berkata, kapan pertolongan Allah datang? Maka jawablah, pertolongan Allah sangat dekat. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dan ini hadis yang sangat mulia, ma utiya ahadun ata'an khairu wa awsa' minas sabr. Hadis ini riwayat Muslim. Ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih mulia dan lebih sempurna yang telah diberikan oleh Allah kepada seseorang, lebih baik dan lebih mulia, lebih luas daripada kesabaran. Juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wajadna khaira hayatin wa akmaluha asfis sabr. Ketahuilah, kami menemukan kenikmatan hidup dan kesempurnaan hidup itu adalah pada kesabaran. Karena kalau nikmat lagi ada gampang, tapi kalau cobaan lagi datang, ini yang merupakan kesempurnaan kehidupan. Ali bin Abi Thalib berkata, mathalus sabri minal iman kamathalir ra'si minal jasad. Ketahuilah, perumpamaan sabar itu dalam fisik seseorang, jasad seseorang. Perumpamaan sabar dari keimanan seperti perumpamaan kepala dari jasad seseorang. Jadi kalau antum tidak sabar seperti manusia yang tanpa kepala, maka butuh kesabaran teman-teman sekalian. Tentu sabar definisinya sudah kita jelaskan dari pertemuan yang sebelumnya. Sabar adalah menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Saya ulangi contoh, pernah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Kalau sabar, waktu kita jelaskan Bilal radhiyallahu anhu bagaimana beliau sabar dalam cobaan. Teman-teman sekalian, kalau kita bangun tidur sakit, bangun, maka jaga lisan kita dari keluh kesah, karena cobaan Allah sedang datang dan pasti tidak mungkin luput. Tidak bisa kita bilang, oh kalau seandainya, nggak bisa, sudah sakit, pasti kena, hari itu Allah takdirkan. Sabar, apa itu sabar? Terima dulu, oh Allah lagi coba saya. Lalu ikhtiar, minum obat, minum air hangat, konsul sama dokter, minum herbal, pokoknya intinya ikhtiar, maka itu sabar. Nikmatin prosesnya, pahalanya akan sangat baik, apalagi dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah juga menjanjikan teman-teman sekalian, bagi orang yang sabar. Tadi saya jelaskan sampai poin ke 11 keutamaan sabar tadi 7 yang ke-7. Yang ke-8 sekarang, tadi 7 terakhir. Yang ke-8 teman-teman, Allah SWT menjanjikan orang-orang yang sabar. Kalau dia sabar, maka ada cobaan ini datang, antum sabar, lolos, antum akan sampai kepada level tertentu. Datang cobaan setelahnya, sabar, level tertentu lagi, sampai pada puncaknya Allah bisa memberikan pemerintahan. Itu ayat Al-Quran yang berbicara. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah. As-Sajdah ayat 32, surah nomor 32 ayat 24. Dan kata para ulama, ini terjadi pada seorang sahabat. Mereka sabar berjuang bersama Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan seterusnya. Sahabat-sahabat mulia ridwanullahi alaihim ini tidak pernah berpikir akan jadi pemimpin, tidak pernah terpikir. Tapi pada saat Nabi SAW sudah meninggal dan mereka bersabar selama hidup bersama beliau, Allah bukakan. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi khalifah, ada yang jadi pemimpin perang dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah Sajdah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah nomor 32 ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang akhirnya menjadi petunjuk bagi orang-orang dengan izin kami pada saat mereka sudah sabar dalam kehidupan mereka dan mereka sangat yakin dengan ayat-ayat kami. Yang kesembilan, Allah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang sabar. Makin tidak berkeluh kesah, maka makin memuncak pahala yang didapatkan. Dan kalau dia sabar sampai titik finish, sebab semua cobaan sama dengan doa, ada garis start, ada garis finishnya. Kalau antum sudah mengatakan ya Allah atau Allahumma atau misalnya Rabbana, sudah membuka pintu doa teman-teman, itu sudah ada garis finish, tinggal nikmatin saja, terus berdoa sampai dapatkan. Kecuali kalau kita minta haram, Allah nggak kasih. Tapi Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Kalau ditanyakan kepada Muhammad tentang aku, katakan aku sangat dekat, aku menjawab panggilan-panggilan mereka. Maka mereka harusnya berdoa kepadaku dan memohon, merengek kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk.
Dari sini teman-teman sekalian kita lihat ada janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Di antaranya ayat Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 10 yang menyebutkan tentang besarnya pahala orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Ketahuilah orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa ada hitung-hitungannya. Jadi puncaknya ada. Baik itu doa dan sabar tadi ada garis start, ada garis finishnya. Kemudian dalam firman Allah yang lain dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika yu'tauna ajran marratain bima sabaru. Al-ayah. Siapapun yang sabar akan mendapatkan pahala double dari amal yang mereka sudah kerjakan. Yang ke-10, Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Artinya selalu bersama dan memenuhi kebutuhannya. Asal kita bersabar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah karena Allah selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Juga dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 153 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Selalulah menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kalian. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Yang ke-11, orang yang sabar teman-teman akan mendapatkan dua kedudukan tinggi di sisi Allah, yaitu mendapatkan derajat siddiq, orang yang akan masuk surga Firdaus tertinggi, dan akan mendapatkan ketakwaan sebagai bekal untuk selamat di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 177, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili was sa'ilin wa fir riqab wa aqamus salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah kebaikan itu adalah kalian hanya mengarahkan wajah kalian ke timur dan ke barat, tetapi kebaikan itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta kepada yang dia cintai kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terputus jalan, orang-orang yang mengemis, minta, dan juga orang dalam pembebasan budak, dan selalu sibuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memenuhi janji-janji mereka kalau mereka sudah berjanji, serta mereka bersabar dalam setiap ba'sa wad dharra. Kata para ulama, suka dan duka. Jadi dalam ada nikmat dia bersyukur, dalam ada cobaan dia bersabar, dalam peperangan, dalam cobaan kematian, kehilangan harta dan seterusnya. Jadi mereka sabar dalam suka duka kehidupan dan dalam peperangan. Wahinal ba's, mereka itu adalah orang-orang yang sadaku, orang-orang yang jujur dan pasti masuk surga Firdausnya, dan orang-orang yang bertakwa. Yang ke-12, kita dianjurkan agar selalu berdoa agar bisa sabar melalui kesabaran ini. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 250 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana. Al-ayah. Ya Allah, selalulah kokohkan kesabaran dalam hati kami dan kokohkan telapak kaki kami dalam kancah peperangan atau dalam kehidupan. Juga dalam surah Al-A'raf ayat 127, surah nomor 7 ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, tanamkanlah, tancapkanlah kesabaran dalam hati kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Kemudian yang ke-13, orang yang sabar akan mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat, serta di dunia akan dapat kemenangan dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kalaupun ada musuhnya, dia akan dimenangkan oleh Allah, dan di akhirat dia akan masuk surga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insan, surah nomor 76 ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Balasan orang-orang yang sabar, karena mereka sabar di dunia, sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam cobaan harian, mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka akan mendapatkan pakaian-pakaian sutra.
Dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Inni jazaitumul yawma bima sabaru annahum humul faizun." Pada hari ini, di hari kiamat, aku akan balas mereka karena kesabaran mereka, yaitu mereka yang menjadi orang-orang yang beruntung dan menang. Dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 75, Allah juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama." Mereka pasti akan mendapatkan istana-istana di surga karena kesabaran mereka, dan mereka akan masuk dan disambut di sana dengan sambutan dan kalimat ucapan keselamatan. Yang terakhir teman-teman sekalian, dalam masalah keutamaan sabar ini, yang ke-14 adalah mereka akan selamat dari tipu daya musuh. Jadi kalau ada yang sedang mengganggu antum, menyakiti antum, sabar saja. Sabar artinya apa? Terima sebagai cobaan dari Allah, lalu kemudian ikhtiar. Butuh penjelasan, jelasin. Kalau tidak butuh, tidak usah, gitu kan? Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 120, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kalian bersabar dan kalian bertakwa, tetap patuh di jalan istiqomah, jalan yang benar, di jalannya Allah, maka tidak akan berpengaruh tipu daya mereka sedikit pun. Juga sabda Nabi SAW, maaf, ini yang ke-15, yang terakhir. Kalau sabar itu adalah cahaya kehidupan, kata sebagian ulama hadis dalam hadis riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, "As-sabru nurun." Sabar itu adalah cahaya. Maksudnya adalah Allah berikan cahaya di wajahnya. Setiap orang melihatnya maka akan merasa tenang, atau Allah akan berikan dia cahaya dalam kehidupannya, sehingga kita lihat orang ini selalu dalam naungan Allah SWT, selalu walaupun dalam keadaan cobaan, lagi sakit, lagi kehilangan harta, lagi bangkrut, lagi ditipu, lagi disakitin, tetap dia istiqamah di jalan Allah. Maka itu kesabaran, itu cahaya dalam kehidupan. Ini 15 poin tentang keutamaan sabar, ya. Dan tentu ini pelajaran pertama yang kita bisa ambil tentang keutamaan sabar. Ada kurang lebih 5 poin, ya, yang kita ambil pelajaran. Poin yang kedua, pelajaran daripada yang kita ambil dari kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, bolehnya seseorang tanda kutip mengucapkan kalimat kufur kalau dia tidak sabar dalam siksaan. Tapi kata ulama, terbatasi seperti kasus Ammar atau seseorang yang sedang ditawan oleh musuh sehingga disiksa. Kalau dia khawatir, ya, tentang dirinya, dia tidak bisa tahan, akhirnya nanti dia jadi masalah, gitu kan? Dan dia masih berharap bisa menyusun kekuatan setelah itu untuk memerangi musuh-musuh Allah, maka dia boleh mengucapkan sebagaimana dilakukan oleh Ammar radhiyallahu anhu pada saat Abu Jahal, ya, yang memaksanya untuk mengucapkan kalimat kufur. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepadanya dalam hadis sahih riwayat Hakim, "Fa in adu fa'ud." Kalau mereka, "Hai Ammar, apakah hatimu ikut-ikutan juga kufur?" Dia mengatakan, "Tidak ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Kalau mereka mengulanginya besok, ulangi lagi, enggak ada masalah." Dan Allah menurunkan surah An-Nahl, tadi saya jelaskan di awal pertemuan kita, surah nomor 16 ayat 106. Tapi kali ini kita akan lengkapkan ayatnya. An-Nahl surah nomor 16 ayat 106. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbu mutmainnun bil imani walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun azim." Siapapun yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang-orang yang terpaksa sementara hati mereka tenang dengan keimanan. Dan yang dimaksud dengan dihancurkan oleh Allah di sini kecuali orang-orang yang kafir, orang yang dadanya dilapangkan dengan kekafiran, memang sengaja dia mau kafir, maka mereka akan mendapatkan murka Allah dan Allah siapkan azab yang pedih. Pelajaran yang ketiga teman-teman sekalian, hijrah bagi seorang muslim untuk menyelamatkan agamanya dan ibadahnya adalah bagian daripada agama kita. Kita tahu para nabi-nabi sudah banyak hijrah, seperti Nuh alaihissalam, ya. Dia sudah dakwai kaumnya 950 tahun, tidak mau, dia mohon kepada Allah diberikan wilayah yang baru. Maka Allah akan banjir, lalu kemudian beliau memulai dakwah yang baru dengan orang-orang yang beriman. Kita tahu Ibrahim alaihissalam hijrah pada saat Babilonia menolak dakwah beliau, beliau hijrah ke negeri Syam. Lalu Allah binasakan Namrud. Nabi Lut alaihissalam berhijrah, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya Lut termasuk orang-orang yang awal hijrah. Musa alaihissalam hijrah dari Mesir kemudian pindah ke Palestina.
Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, gitu kan? Begitu pula para sahabat, mereka hijrah ke Habasyah dan mereka juga hijrah ke Madinah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang hijrah di jalan Allah ini keutamaan, ya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Mudah sekali dihafal sebenarnya, tapi perlu ambil ibrah dan pelajaran dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Siapa yang hijrah di jalan Allah, hijrah definisi sederhananya adalah pindah dari wilayah kufur, wilayah kemaksiatan kepada wilayah yang dia bisa beriman dan beribadah. Sebagaimana kasus hijrahnya sahabat dari Mekah ke Madinah. Ya sama juga kalau kita sekarang berada ya di negara kafir, negara tempat-tempat yang kita tidak bisa ibadah, jangan paksain diri di sana. Apalagi teman-teman hanya sekedar mencari rezeki, ya, atau mencari pendidikan sementara dia nggak bisa ibadah, nggak ada masjid, nggak bisa ibadah. Kalau meninggal nggak jelas dikubur di mana, gitu kan? Atau menikah sembarangan dengan orang-orang non-muslim sehingga dia bisa murtad, ini semua tidak dibolehkan teman-teman. Kata Nabi SAW, inni bari'un mimman asya baina adhuri musyrikin. Saya mengangkat tangan, berlepas diri dari orang-orang yang sengaja hidup di tengah-tengah orang musyrik. Kecuali antum memang hadir warga negara sana, darurat antum pergi kemudian antum kembali, atau memang di situ ada tempat untuk ibadah. Tapi kalau nggak bisa ibadah susah, jangan ini. Ya. Kata Allah, siapa yang hijrah di jalan Allah, cari tempat yang dia bisa ibadah dan mempertahankan keimanannya di muka bumi, maka dia akan mendapatkan muragaman katsira wa sa'a. Artinya rezeki yang luas, peluang-peluang yang besar. Dan siapa yang keluar dari rumahnya hijrah di jalan Allah dan Rasulnya, karena dia mau mempertahankan agama Allah dan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kemudian dia meninggal, maka pahalanya sudah dicatatkan oleh Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Yang keempat teman-teman sekalian, ini juga termasuk dalam masalah hijrah komunitas ya. Ya, mungkin kalau kita cari lingkup yang kecil, teman-teman kalau mau istiqomah, mau baik, maka tinggalkan lingkungan, ya. Lingkungan misalnya kos-kosan, kontrakan, komplek perumahan, tempat kerja, pindah ke tempat yang bisa kita istiqomah. Minta kepada Allah SWT agar diberikan itu. Kecuali kita bisa ibadah, kalau nggak bisa pindah. Manusia lemah teman-teman sekalian. Kita lemah sekali. Ya. Jangan pernah duduk dengan orang-orang yang berbau maksiat, karena ucapannya, satu kisahnya bisa membuat kita terpengaruh. Kita duduk sama teman-teman yang tadi malam ke diskotik cerita masalah zina. Demi Allah teman-teman, hati kita lemah, kita bisa terpengaruh. Akhirnya kita minimal mau tahu tempatnya, minimal mau dengarin ceritanya. Ketemu besok cerita lagi, kamu ketemu sama siapa lagi, walaupun kita tidak buat. Lama-lama akhirnya mau coba kan? Ini bahaya. Sebagaimana kalau kita duduk dengan orang soleh, satu kisah solehnya dia sudah cukup membuat kita jadi mau istiqamah. Penasaran lagi kita bertanya, manusia lemah, tutup semua pintu-pintu ini. Ingat, kalau tembok rumah kita teman-teman sekalian lagi rusak, ada dua cara supaya kita tidak dingin atau kita tidak dimasukin oleh serangga dan seterusnya. Cara yang pertama, dan ini tidak efektif, antum ambil selimut tutup diri, tapi temboknya dibiarin terbuka. Nah, itu. Mungkin kita tidak dingin, mungkin serangga masih sulit untuk menembus, tapi kalau kita bergerak sedikit salah, maka akan tersingkap dan akan digigit oleh nyamuk, atau kita tetap akan dingin atau hujan akan masuk. Cara yang kedua, cara efektif. Gimana caranya? Tutup tuh tembok. Selesai. Udah nggak ada lagi urusannya sama ahli maksiat nih, nggak ada waktu. Untuk apa antum jalan-jalan sama mereka? Oh enggak, cuma sekedar teman, enggak. Manusia lemah. Tutup pintunya, kita aman. Mau pakai selimut, nggak pakai selimut aman. Karena komunitas kita orang baik-baik, kan itu. Itu penting sekali teman-teman. Waktu nggak ada, umur kita terbatas. Ingat, umur yang berlalu lebih panjang daripada umur yang akan datang loh. Itu pendapat para ulama ya. Jadi misal, kalau saya sudah berumur sekarang 42 tahun misalnya umur saya, maka teman-teman sekalian, saya sudah tahu pasti 42 tahun umur saya yang sudah berlalu, tapi umur ke depan saya nggak tahu berapa tahun. Maka umur yang lalu lebih panjang loh. Kita nggak tahu besok ini, mungkin besok meninggal, lusa, 1 hari 2 hari. Kalau Allah kasih lebih panjang, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, maka umur yang pasti umur yang sudah berlalu, umur yang ke depan kita belum tahu. Hati-hati teman-teman. Kalau sudah salah, bertobat kepada Allah dan sisa umur maksimalkan. Untungnya rahmat Allah luas. Walaupun kita tadinya penuh dengan maksiat, sekarang kita taubat, Allah bisa terima dan bisa memasukkan kita ke dalam surga. Yang keempat teman-teman sekalian, yang kita bisa ambil pelajaran, ini 5 poin saja. Yang keempat adalah ada perintah untuk membangun masjid dalam Islam, ya. Dan membangun masjid, ya, sebagaimana Ammar ibn Yasir waktu itu dalam keadaan miskin, tidak punya duit. Apa yang beliau lakukan? Beliau berikan saran.
Oh bagus ya kalau di lokasi kita ini, di komplek kita ini ada masjid, ada musola, ada ini. Kita kasih masukan, ada TPA, ada apa, segala macam. Kita kasih masukan. Atau teman-teman komunitas di kampus atau di kantor, ayo kita buat pengajian yuk, ayo kita ini yuk, ayo kita kasih ide yang baik, yang gitu. Itu satu hal yang positif. Ammar bin Yasir kasih ide, kemudian dia tidak punya harta, maka dia bantu dengan mengangkat batunya. Angkat batunya. Sampai waktu itu Ammar bin Yasir waktu lagi ngangkat debu, kata Nabi SAW, angkat batu, kata Nabi SAW, hai Ammar, orang-orang dapat 1 pahala, kau dapat 2 pahala, karena angkat 2 batu, orang lain 1 batu gitu kan. Maka Ammar bin Yasir keliling sambil mengatakan, beda pahalanya antara orang yang berdebu-debu mengangkat batu ini dengan orang yang takut kena debu. Maksudnya orang yang tidak mau ikut bantu gitu. Maka sempat ya, pada saat itu beberapa sahabat terganggu dengan perkataan Ammar. Lalu ada yang mengatakan, hai Ammar diamlah, karena ada sahabat yang tidak mau kena debu. Ya sudah nanti dia bantu apalah gitu kan. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah menjagamu hai Ammar. Ya, karena Ammar dengan perkataannya sangat benar. Intinya membangun masjid, dan kita sudah tahu hadis banyak sekali teman-teman sekalian. Di antaranya hadis sahih kata Nabi SAW, siapa yang membangun rumah di muka bumi, maka dia akan, rumah Allah di muka bumi, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa bangun masjid, biayanya besar. Kata Nabi SAW, siapa yang membangun masjid sebesar sarang burung saja, ya, maka dia akan mendapatkan istana di surga sesuai dengan kemampuan. Itu rahmat Allah SWT. Jadi kalau ada kotak amal masjid, bantu bangun masjid itu. Jangan sia-siakan. Yang terakhir teman-teman, yang kelima ini yang luar biasa pentingnya adalah istiqamah di jalan Allah. Istiqamah teman-teman sekalian. Ada titik di mana nanti akan muncul pertanyaan dalam jiwa antum. Kalau kita sudah coba berusaha maksimal menjalankan, antum sudah belajar di majelis ilmu, saya sudah bilang itu hari ya. Jadikan simbol buat diri saya dan buat antum sekalian, kita semua penuntut ilmu. Jadikan simbol teman-teman, tidak ada hari tanpa ilmu. Dengarkan selalu pengajian ilmu dari sumber yang benar. Tidak ada hari tanpa sedekah, tidak ada hari tanpa qiyamul lail, tidak ada hari tanpa berteman dengan orang yang saleh, tidak ada hari di hari-hari puasa kecuali puasa, tidak ada hari kecuali baca Al-Quran dan itu jadikan program hidup, harus, tidak boleh tidak. Dan kita harus programkan teman-teman. Lalu istiqomah dalam masalah itu, dan ibadah harus dipaksakan. Akan datang muncul pertanyaan begini, emang cuman ini, gampang ya, udahlah lalai aja gitu, gampang, nanti saya kembali lagi. Saya buat maksiat, nanti saya hadir majelis ilmu lagi, nanti saya sholat lagi, nanti saya tobat lagi. Itu bisikan syaitan. Enggak, dari sekarang, sekali istiqomah, dan jadi orang yang punya komitmen. Jangan pelimplang teman-teman sekalian. Sekali di sini istiqomah, masuk masjid pakai kopiah, gitu kan? Ketemu sama temannya pakai kopiah, begitu jalan sendiri di mall, kopiahnya dicabut. Bukan karena dia panas, tapi supaya kesempatan nih, nggak ada orang yang lihat, boleh buat maksiat. Istiqomah teman-teman sekalian penting. Renungi firman Allah. Saya tutup dengan ini. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang berpegang pada ayat ini, dan tinggal tunggu sampai mati teman-teman. Allah berfirman, surah Maryam, surah nomor 19 ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir liibadati. Hal ta'lamu lahu samiyya. Ketahuilah, pencipta langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya, Allah, sembahlah dia. Perintahnya kerjakan, larangnya tinggalkan. Selesai. Istiqomah. Wastabir li ibadati, dan sabar dalam masalah itu. Tetap istiqomah sampai mati, gitu kan? Apakah kalian menemukan ada Tuhan selain Dia? Jadi makna daripada ayat ini teman-teman, istiqomah sampai meninggal. Jangan setengah-setengah, jangan berubah, jangan pelimplang, dan sekali menjadi orang baik, jadi orang baik. Juga sebagai penutup nasihat saya teman-teman, untuk diri saya pertama, karena saya juga manusia biasa. Kita berharap Allah membuat kita istiqomah selalu dan meninggal dalam iman dan sunnah ini. Kalau antum mau tahu antum ini orang baik atau tidak, bayangkan sekarang kita meninggal dunia. Sering saya ulang ini. Bayangkan kita meninggal. Kalau saya meninggal, penilaian orang baik atau buruk? Antum meninggal sekarang, anggap kita mati. Orang bilang apa? Oh si fulan, Masya Allah tuh, kalau azan ke masjid, dia dermawan, suka bantu orang, senyum, jenguk orang sakit, dan bakti sama orang tua. Kalau antum bayangkan, bukan minta pendapat orang lain, oh kalau saya meninggal mungkin orang akan bicara, berarti antum orang baik itu, istiqomah saja sampai mati, jalankan perintah agama itu. Tapi kalau kita bayangkan kita meninggal, nanti orang akan mengatakan, oh si fulan mati, syukur dia mati tuh. Suka gosipin orang, suka marah-marah, ya, suka fitnah, suka begini, kasar kalau ngomong dan seterusnya. Maka pasti antum dalam keadaan buruk, gitu kan? Ingat, umur terbatas, jangan sia-siakan.
Setiap orang di antara kita diperingatkan oleh Allah, seperti antum sekarang hadir, di kuping antum disampaikan oleh Allah dan hati antum disampaikan oleh Allah, cuma melalui saya saja teman-teman sekalian. Maka orang yang cerdas ambil dan amalkan. Istiqamah penting, pertahankan sampai mati. Demi Allah, janji Allah pasti benar. Antum kalau pertahankan ini bahagia di dunia dan juga di akhirat akan dapat janji Allah SWT. Itu pelajaran yang kita bisa ambil dari para sahabat. Walaupun Ammar bin Yasir tahu dia akan terbunuh, tetap dia istiqomah dan dia meyakini dengan keyakinan kalau itu semua benar. Allahu a'lam. Mungkin begitu saja. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Serta semoga semua amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali sampai menjelang ajal nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan semoga seluruh muslimin yang masih hidup diberikan hidayah, terutama di Indonesia, agar bersatu di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, diangkat perselisihan di antara mereka, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga yang sudah meninggal dimaafkan segala kesalahan mereka dari dari orang-orang tua kita, kerabat kita dan seluruh muslimin dan muslimat. Serta kita tidak pernah berdoa atau tidak pernah berhenti berdoa agar Indonesia menjadi negara yang makmur, tentram, damai, dan juga dibukakan rezekinya dari seluruh penjuru dan seluruh muslimin dimakmurkan, serta siapapun yang menginginkan tipu daya terhadap umat Islam dikembalikan kepada pelakunya. Dan kita berdoa kepada Allah yang sedang melihat kita dan kita yakin karena Dia Maha melihat, dan mendengar kita karena Dia Maha mendengar, serta juga mengetahui gerak-gerik kita karena Dia Maha mengetahui, agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Menasihkan dari majelis ilmu yang mulia ini pada benar dari Allah, kalau rasa dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.